sehat. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Ya kan, apabila kita tidak happy menjalankannya. Jadi 10 miliar itu bagi saya itu adalah bonusnya. Prosesnya ini yang Masya Allah yang kita jalani itu kok Ibu itu jalani dengan itu nikmat Bu. Nah itu yang saya tuh berpikir saya nggak mau dong terulang lagi yang dulu ya kan, yang udah kemarin kurang saya perbaiki gitu kan. Nah masa penjajakan itu luar biasa, Bapak ini juga keras luar biasa, saya sempat ini juga gitu kan. Tapi kata Pak Haji lakukan, berbuat. Ya udah saya berbuat aja. Nah, sekarang gini, Bu Vita ketemu sama Pak Dedi dengan keterbatasan yang banyak. Di mana Pak Dedi juga nggak sempurna ya. Yang tadi gula 500, kolesterol, stroke ringan, epilepsi. Dengan segala macam keterbatasan dan kekurangan itu, gimana caranya Bu Vita meredam bahwa oke, aku terima orang ini sebagai suamiku. Itu berat ya, menurut saya itu berat nggak? Kita kan juga kepengen suami yang baru yang aman-aman aja dong, iya nggak sih? Maaf ya Pak Dedi. Betul. Iya kan, ya, suami mau cari istri baru juga maunya yang aman-aman aja dong. Tapi ternyata di sini ini ada kerahasiaannya, di mana ternyata Allah memberikan sesuatu kepada Bu Vita sehingga Bu Vita menerima, dan ini akhirnya jadi jalan dengan lancar. Nanti ada ending yang lebih bagus lagi. Coba Bu Vita, apa yang Bu Vita rasakan ketika mau menerima, dan apa yang memang apa ya, jadi harus apa nih perempuan ini nih, harus apa nih aku nih sebagai Vita yang menerima Pak Dedi dengan segala kekurangannya. Ya betul, jadi selama penjajakan itu saya kan pengen punya suami ya kan udah ketuk palu tuh, jadi dia mendekatin tuh saya berpikirnya pengen yang tiljanah ya, siapapun pastikan mengarahkan kebaikan apa. Nah alhamdulillah tuh Pak Dedi waktu pas saat itu pas kenal juga kita tuh selalu membicarakan tentang sholat jam 00 melakukan, jadi itu tuh jadi saling mengisi gitu di sana. Jadi lama-lama kok satu frekuensi ya, nanti gini dan pada akhirnya saya bilang kayak gini, ya mohon maaf ya saya dulu juga punya suami ya alhamdulillah berada apa segala macam, tapi kok gitu kosong. Jadi saya berpikir bukan jadi kayaknya orang atau apanya orang, tapi bagaimana dia bertanggung jawab, dia pakai hati membina itu ya kan. Jadi saya nggak mau nih bercerita, mohon maaf ya kan nggak boleh cerita masa lalu, tapi saya bicara sedikit aja. Nah disitulah Mbak Nadia saya bilang ya Allah kalau misalnya baik untuk saya ya oke, walaupun dia keterbatasan, karena saya berpikir dulu kan pastinya Pak Dedi itu sehat ya kan, anugerah. Terus saya kasih tahu mungkin kamu dosa apa yang sudah dilakukan itu kan kita walau alam ya ke Allah silakan, tapi sama-sama mau berbuat baik ya ayo kita mari bersama-sama gitu ya. Dengan Pak Dedi itu dengan kondisi ini pun dia juga di downgrade itu. Dengan sakitnya itu jabatannya tuh di downgrade jabatannya nih, ketemunya udah nggak komplit nih, udah sakit di downgrade ya, otomatis kantongnya tipis dong. Betul. Maaf ya Pak Dedi. Loh kok bisa gitu semuanya gitu ya kan? Ya kok bisa gitu. Ternyata di sini saya ambil benang merahnya bahwa ternyata Bu Vita punya evaluasi terhadap dulu Bu Vita punya kehidupan. Pak Dedi juga sama, punya evaluasi terhadap yang dulu dalam kehidupannya. Evaluasi itu mau dipersatukan ketika udah jadi satu frekuensi. Bu Vita akhirnya meredam egoistiknya untuk bisa memikirkan bahwa aku mau nikah lagi dengan orang yang aman-aman aja. Ternyata itu tidak menjadi yang utama buat Bu Vita. Ya. Begitu Bu? Betul, sampai pro kontra juga sih keluarga apa, sampai anak juga, mama kenapa nikah, pokoknya ya adalah suatu ya maksudnya riak-riaknya itu ya kan, yang tadinya wah ngatain lah segala macam apa gitu kan, tapi saya ngomong nih mama kan pasti dapat yang maaf ya Bu ya namanya anak-anak kaya raya apa segala macam gitu, yang sehat apa kan mama ini pokoknya udah pasti aku gitu terus pasti mama akan lebih baik ya kan pasti. Jadi alhamdulillah dijalani dengan waktu. Jadi ini juga Bapak Ibu-ibu, kalau kita melakukan sesuatu itu kita jangan berbicara, ini saya dapat ilmunya juga dari orang yang hebat gitu ya.
jangan bilang kita dari nol. Jadi memulai dari lagi gitu. Jangan, aduh saya mulai dari nol, nggak boleh. Memulai dari awal lagi gitu. Memulai dari awal. Nah Dari ini awal. bahasanya ya harus Nah, itu diperbaiki ya. itu ya, perbaiki semua dari ucapan apa itu yang saya lakukan, Mbak Nadia Pak Haji gitu. Selalu saya sampaikan karena ini kan ketemu, Mi pasti nanti 10 miliar pasti. Ya, jangan 10 miliarnya. Saya bilang ini kan sugestinya kalau udah melakukan dapat 10 miliar. Saya bilang bukan itunya, 10 miliar itu Pak Haji itu ngasih clue. Artinya Bapak Ibu, clue itu artinya bonusnya. Jadi kita jangan ini 10 miliar, pastinya ibu yang ibu bapak rasakan itu hutang, masa itu udah saya rasakan. Beneran, saya anugerah saya juga luar biasa, yang mana saya ya ibarat kata kaki jadi kepala jadi kaki jadi kepala, saya gimana pun yang penting anak saya bisa kuliah apapun. Dan itu karena saya legowo, itu ada aja dari saudara lah, dari mana. Jadi intinya kuncinya ini saya pribadi yang saya jalankan, dan alhamdulillah hidup bisa tenang tuh. Maaf, jangan julid. Yang kedua, jangan pengen tahu urusan orang. Yang ketiga, kok ibu bicara A aja kayak gini, maaf. Saya ketemu Mama dan dia kan baru. Saya nggak ada tuh ngomong maaf ya, bukan saya berarti lebih baik. Ini kan memotivasi ya kita. Saya nggak ada tuh saya, oh Mbak Dadi gini nggak. Jadi harus samakan ucapan dengan hati itu, jangan gitu. Jadi yang positif yang dimasukkan. Positif, iya, masukkan positif aja terus positif. Jadi saya selalu bersyukur, saya setiap ini saya selalu bilang, Mama bersyukur loh ketemu ibu ini. Jadi itu. Jadi saya tuh di rumah itu, alhamdulillah, mohon maaf ya semuanya itu. Jadi bahasa-bahasa tuh ya tentang kita aja, memotivasi gitu. Nggak ada tuh ngebahas, oh si Anu gini, enggak. Karena anak juga karena terbiasa mamanya gitu. Kalau saya ngomong itu, Mama kok ngomongin orang misalnya. Jadi saling ingetin, saling gitu. ingetin. Dan hasilnya, oke, tunggu saya mau menyapa dulu dari teman-teman di YouTube. Teman-teman di YouTube kita di sini di RDAY sudah melakukan kita bincang-bincang ya, bukan pencerahan ya, tapi bincang-bincang seru. Jadi kalau teman-teman di YouTube mau datang ke sini setiap jam 7 pagi kita ada offline untuk bincang-bincang seru, di mana kita juga bisa ngobrol bareng tentang apa yang memang dilakukan sama teman-teman RDAY yang sudah berhasil. Dan di sini saat ini saya mau membuka dulu untuk Bu Vita dan Pak Dedi, di mana Bu Vita dan Pak Dedi ini ada hajat yang memang sudah bisa dilampaui oleh mereka. Kita ikuti lagi ya apa yang menjadi testimoninya. Baik, Pak Dedi, setelah Pak Dedi sudah sama Bu Vita, dan Bu Vita tadi anugerahnya banyak ya Bu, nggak cuma bercerai aja, tapi juga ada hutang piutang dan lain-lain ya Pak. Pak Dedi juga anugerahnya luar biasa, kesehatannya yang tidak komplit, di mana banyak yang memang mungkin kita mikir, aduh udah kolesterol, udah gulanya 500, udah gitu juga apalagi tadi tuh epilepsi. Nah, endingnya sekarang kita nanti menuju ke belakang lagi, ke depan lagi, kita mau tahu endingnya. Mungkin ini agak penasaran nih. Sekarang kenapa kok tadi jalannya udah bener Pak? Apa yang Bapak lakukan? Dan apa hasilnya sekarang? Terima kasih Mbak Nadia. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Saya sudah 3 kali privat yang 10 juta. Kata Pak Haji yang kedua itu, Pak Dedi apa hajatnya? Saya bilang Pak Haji saya hajatnya pengen sehat sempurna. Alhamdulillah Pak, saya sakit diabetes, epilepsi, bahkan saya mau diamputasi nih Pak, ini bukti kaki saya sampai kering Pak. Saya amalin ilmu Pak Haji, mandi jam 00, mandi pandan, ngaji sampai 12 juz, paksain itu. Alhamdulillah Pak. Sekarang saya udah lepas obat, tidak minum obat, termasuk dicek gula, saya nggak minum obat gula Pak Haji. Gula saya normal, epilepsi saya sembuh. Tadinya saya takut Bu, kalau mau ke sini saya selalu saving obat. Bilang ke istri saya, Mah bawa obat, kejang takutnya kenapa-napa. Selalu bawa obat. Alhamdulillah pas setelah privat kedua sama sekali enggak Pak. Lepas obat tuh? Lepas obat semua. Semuanya lepas obat? Sampai hari ini. Sampai hari ini dan bisa. Penggantinya adalah obat cebokan istri. Kemaluan istri itu obatnya. Oh, pakai kearifan lokal. Ya, Nah, tepuk tangan dulu dong. Baik.
Berarti ini udah lepas obat sama sekali. Bu Vita juga lepas dari anugerahnya yang hutang piutang dan juga bisa sekarang dapatkan jodoh yang terbaiknya. Wah, banyak nih ya. Buy one get berapa nih? Buy one get four. Nah, terus berarti Pak, keberhasilan ini nggak mungkin dengan bertubi-tubinya ini nggak mungkin kalau Bapak nggak melakukan dan Bu Vita nggak melakukan sesuatu dari Pak Haji yang memang sudah dijalani secara benar. Apa prosesnya Pak? Misalnya jam 00 itu sampai saya bangun dengan jam 00, senyum, mandi daun pandan, kemudian sholat, bukan sholat ya, taubat telanjang ya Pak, taubat pakai telanjang bulat tobat. Ya, Oke. sebelum sholat itu. Sebelum sholat. Kita bugil Pak tanpa aksesoris. Ingat dosa kita dari waktu akhir balik sampai sekarang ini. Kemudian baru sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat sama sholat witir 3:11. Setelah itu baru ngaji. Mulai ngajinya jam berapa? Jam 1 sampai jam 6 pagi. Jam 1 sampai jam 6 pagi mulai Awalnya ngajinya. saya ngaji sampai jam 8 pagi itu 12 juz. Kata Pak Haji nggak boleh, harus jam 6 pagi terbit matahari. Saya laksanakan berikutnya. Nah sekarang apa tipsnya Pak? Untuk supaya tembus sampai 12 juz. Yang pertama, Ya, ini penting nih. sebelum kita ngaji itu, untuk mengganti kopi supaya nggak ngantuk adalah memakai CD istri yang tadi pagi dipakai, dikalungin Pak, biar nggak ngantuk Pak. Dikalunginnya di mana? Di leher, di leher. Oh, di leher gitu. Leher. Oh iya, dikalungin di leher Pak. Terus yang kedua adalah sebelum kita mulai ngaji, kita harus memberikan kirim doa untuk arwah kepada orang tua, baca Fatihah. Terus yang kedua, sambil ngajak dialog dengan Qurannya? Al-Quran, saya mau ngaji 12 juz ya, tolong bantu ya. Oh, diajak ngomong. Diajak ngomong betul. Oke. Dan itu kita ngajinya nggak suaranya keras, nggak alif lam mim, nggak, yang kedengaran aja alif. Sayup-sayup aja. Sayup aja, yang penting terdengar. Karena takutnya nanti jadi ini ya, energinya keluar banyak ya. Jadi Qurannya sambil kita tunjuk Pak, Bapak Ibu ditunjuk, misalnya alif lam mim sambil dibaca dieja gitu ya. Terus pelan. Jadi 1 jam itu saya bisa 3 juz. 1 jam 3 juz. 3 juz. Jadi pas jam 6 itu 12 juz. Pas jam 6 sudah 12 juz. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ayo kita ikutin ya. Dicoba ya. Kita ikutin ya. Jadi yang pertama ulangin lagi Pak Dedi. Di samping sakit saya udah berkurang, dan saya pun sekarang sudah bisa bawa motor ngajak istri saya belanja ke pasar. Aduh. Pak Dedi boleh diulang lagi. Jadwalnya jam 00 itu gimana cara ngaturnya biar teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini semua bisa ngikutin. Intinya adalah saya kerja itu berangkat jam 7 pagi, pulang jam 4 sore. Jam 4 sore sudah selesai, tidak ada kegiatan, dan termasuk terakhir makan malam itu sebelum jam 5 Pak. Jam 5 sore itu makan malamnya? Iya, betul. Oke, nggak lapar tuh Pak? Kemudian sholat maghrib, setelah azan maghrib, sholat maghrib berjamaah sama istri, dilanjutkan dengan sholat taubat yang 18 berjamaah. Oh, itu wajib. Wajib kalau bisa dibikin berjamaah. Harus Pak. Harus Pak, yang nggak punya suami nggak apa-apa, sendiri aja. Nah setelah sholat 18 kan sampai isya tuh Mbak Iya. Nadia ya. Sholat isya berjamaah, dilanjut saya sholat taubat yang 50. Yang 50 tuh langsung? Langsung, digeder 50. Dikejar di saat itu karena kita kerja ya, karena Ya, Bapak kerja ya. Itu Oke. selesai jam 9, setengah 9 lah, paling lambat jam 9. Kemudian tidur. Tidur. 2 jam. Jadi 50 itu dikejar setelah Isya ya. Setelah Isya. Habis itu tidur. Tidur. Oke, baik, lanjut. Bangun jam setengah 12. Bangun persiapan. setengah 12. Saat persiapan, mandi, sholat bareng lagi, sholat tahajud bareng Pak. Kata istri saya, ya baru ini yang saya inginkan dari dulu rumah tangga itu. Iya, biar Betul. sama-sama ya untuk sholat bareng. Bisa sholat gitu ya. berjamaah dengan suami, baru kesampaian Pak Haji itu. Saya juga begitu Pak. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah ketika kita suami istri sholat tahajud bersama-sama. Itu indah banget ya Pak ya. Kayaknya gimana gitu ya. So, baik.
Sama sholat subuh Ya, ke masjid. ke masjid. Oh. Sampai kita ngaji tadarus ya, saya tadarus, istri kata Pak Haji, udah ya kamu mah nggak usah tadarus. Oh, nggak usah. Temenin aja. Temenin aja. Oh iya. Sambil nemenin Pak, sambil centongin tangan saya semua gitu. Oh, ini berarti harmonisasinya bagus Iya. nih. Jadi Kolaborasi. kolaborasinya ya. Jadi bapaknya soal baca Quran ya. Ibu berarti nyentongin. Nah, coba Bu diikutin Bu. Terus lanjut Pak. Sampai azan subuh kita berjamaah di masjid Pak. Berjalan kaki karena deket ya sekitar 200 meter. Setelah itu lanjut lagi baca Quran sampai jam 6 pagi. Oh, jadi itu sempat terjeda ya. terjeda. Jadi habis subuh ke masjid tetap dilakukan, terus dilanjutkan kembali untuk yang finishkan yang 12 juz tadi. Sama ngebatalin itu kata Pak Haji kan harus ngebatalin, kita harus keluar rumah. Keluar rumah, Nah, iya. Itu kita jadi Lakukan ya. Semuanya Iya. pokoknya apa-apa yang Korden dibuka Betul. sebelum subuh ya. Iya. Sebelum subuh itu korden dibuka, terus kita keluar rumah kalau memang ternyata kalau ibu-ibu keluar rumah nyapu-nyapu atau apa kayak atau beresin apa kayak yang di luar itu ngebatalin aja, habis itu balik lagi. Terus saya ini Mbak Nadia yang saya lakukan itu siram-siram air kencing yang saya bilang kemarin itu kan. Jadi Itu kencingnya? ya jadi gini Gimana? dulu tuh kan Pak Haji itu 2020 tuh suka menyampaikan air pipis dulu kan, bukan air cebokan baru beberapa Iya, tahun baru-baru kan. ini, iya. Jadi saya tuh semua apa yang Pak Haji sarankan, pokoknya apa aja lah, pokoknya kau tuh itu ya, ini ya. Terus saya air pipis, jadi gini ibu-ibu, saya tuh setiap bangun tidur, saya cebokin dulu tuh, Setiap apa? setiap bangun tidur. Bangun tidur? Maksudnya setelah itu yang untuk air cebokannya. Oh, air awal cebokannya itu. sebelum bangun tidur. Ya, setiap bangun tidur. bangun tidur. Oke. Nah, dicebokin dulu. Nah, itu disimpan ya ibu mungkin di wadah atau apa nanti dimasak untuk keluarga. Nah, setelah itu saya pipis. Nah, pipisnya itu saya tampung. Ya, Saya tampung. Nah, lalu pas saya mau berangkat sholat subuh ke masjid, saya siram-siramin tuh Di mana ucapin nyiraminnya, Bu? hajatin sampai ucap hajat gitu kan. Nyiraminnya di mana? Pokoknya kata Pak Haji yang mana itu masih lahan kamu. Oh, Ya jadi kan? di pekarangan kita? Pekarangan, ya. Di pekarangan gitu ya? Ya, ada tanah. Nggak bau apa. pesing tuh Bu? Enggak. Nah, triknya ini. Jadi Triknya setelah dicebokin air pipis baru dicebokin tuh sama air air cebokan tadi. Oh, disatuin ya gitu. Enggak disatuin, air pipis Oh, dulu. air pipis dulu baru kepret-kepretin yang cebokan. Iya, gitu. Jadi saya bikinnya banyak tuh air cebokan. Jadi disisihkan oke. yang untuk makan, untuk apa, terus yang untuk memang disiram untuk di perkarangan gitu. Oh, itu apa? Apa yang istilahnya ada ininya enggak? Ada. Apa tuh? Jadi orang linglung memberikan itu benar. Saya pernah. Oh, Mungkin jadi ini buat gitu, kan orang Bang linglung Haji. ngasih duit Bu. Iya, gitu. Ikutin aja ya. Terus Kita ikutin ya. Terus juga yang jual beli rumah, itu Heeh. yang untuk jual beli rumah, saya kan dulu juga usahanya apa aja ya, saya juga jual beli rumah, apa itu manjur. Manjur. Jual beli rumah. Jadi di anoin di depan Jadi rumah ada tuh. aja nanti orang yang nanya ke kita. Oh, apa, iya. gitu. Aku lagi jual rumah nih. Nah, iya. Aku mau gitu ah. Iya betul Mbak Nadia. Yang penting kita sugestinya itu yakinnya kita itu tingkat dewa. Tingkat gitu. dewa. Jadi jangan kapan ya, pasti nggak pernah nanya gitu. Kapan ya udah berbuat. Jadi udah, iya jadi saya tuh lupa karena kan ibu-ibu kesibukan banyak ya. Apalagi kan saya di rumah tinggal bertiga, artinya dengan keterbatasan suami saya kan saya semua lakukan gitu Iya. kan teman. Jadi ya udah lupa tuh, jadi ya itu akhirnya ada aja. Jadi singkat cerita saya tuh pernah punya cicilan motor ya kan, ini adalah salah satu finance gitu ya. Iya. Nah tadinya itu saya tuh gimana nih pengen nyelesain Lunas lah ya. lunas. Terus udah gitu kan biasanya suka ada promo ya Bapak Ibu ya kalau kita nyicil motor gitu ya. Pasti ada potongan 2 atau 3 kali. Nah pada saat itu sudah promonya sudah habis. Oke. Terus saya ngajuin tuh uangnya atau di mana tuh Mbak Nadia, Bona gimana? Ini pikiran nih. Saya juga sempat kayak ibu juga jadi pikiran apa pengen beres semuanya. Namanya manusia pasti ya. Tapi saya berbuat gitu. Ya udahlah. Jadi saya setiap naik motor itu saya kalau lagi jalan naik kendaraan apapun saya ucap hajat. Saya selalu ngeliat orang tuh misalkan kesel, alhamdulillah ketawa. Jadi saya ngeliat orang tuh senyumannya. Terus kata anak saya, mama kok senyum terus, nggak apa-apa, senyum terus gitu, nyengir. alhamdulillah gitu kan. Jadi udah dari sana
Terus saya mengajukan tuh ke ininya kan bagian leasingnya, Pak saya mau melunasin, itu gimana ya? Promonya udah enggak, pasti Pak, pasti ada, pasti Bapak cek deh, pasti. Ya Bu katanya, dilihatlah, taunya itu ya udah Ibu kalau mau lunasin nanti ada potongan 3 kali Mbak Nadia. Bukan 2 kali. Bukan 2 kali, 3 kali. Iya. Ya Allah. Iya, terus udah gitu saya ngomong itu udah ada duitnya tuh? belum. Belum ada duitnya loh. Pede banget ya? Iya. Kok pede banget loh nih Pak? Belum ada duitnya udah langsung bilang, saya mau lunasin Iya, gitu. jadi ya itu yang saya alami ya waktu pas privat juga saya nggak semuanya itu karena alhamdulillah banyak hajat yang sudah kabul, sampai itu juga belum cerita ya ke Pak Haji juga belum gitu. Nah itu betulan. Nah udah gitu saya ngomong tuh ke teman saya, ada teman kuliah saya itu alhamdulillah kita udah lama tidak berkontak, tapi kok iya teman itu percaya tuh sama saya gitu. Saya nelfon Nur, boleh nggak saya pinjam uang gitu kan, pasti Vita bayar sekian bulan sekian, nggak tahu tuh mau bayarnya kapan atau apa, langsung dibayar transfer sama dia, berapa Fit nomor rekeningnya, dikasih Mbak Nadia, Masya Allah. Untuk bayar itu? Iya. Terus gitu digratisin lagi sama dia? Iya, iya, gitu. iya. Pasti itu gitu kalau temen tuh. Iya, terus udah gitu akhirnya Vita bayarkan, selesai kan. Nah udah alhamdulillah ya Allah, Vita bilang kok ini berarti, terus Vita selalu gini, oh berarti ini ya, selalu inget nih ke Pak Haji gitu, ya berarti jadi gitu Pak Haji, ibu-ibu ada aja rezeki itu dari arah yang tadi sangka-sangka ya itu gitu. Jadi kita yakin yang di sana, yakin aja yakin. Nah setelah itu kan terbayarkan, selesai ya kan. Nah Vita jadi ini gimana nih ke si Nur ya kan. Nah dari sana ya itu ada aja gitu kan dari saudara apa, jadi kan bisa kumpul-kumpul ya udah tetap kan kata Pak juga utama dibayarkan ya, tapi Masya Allahnya kan kita punya beban itu kan bisa terselesaikan. Nah itulah makanya kuncinya kita sugestinya kita harus kuat di situ Ibu. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu dengan saya wasilahnya tadi nyiram-nyiramin apa, nah itu mungkin orang linglung nyampe nih iya ke alam bawah sadar iya kita. iya, nah orang linglung ngasih itu, terus ada juga saya baru kenalan maksudnya dari teman gitu ya, nah itu orang linglungnya tuh tiba-tiba dia ngasih uang gitu ke saya sejumlah iya, makanya saya bilang aduh alhamdulillah, saya selalu ngomong ke anak-anak ya Allah alhamdulillah, makanya saya bilang ngomong gini, nak janganlah berbuat baik, kita nggak tahu nanti siapa yang akan membalas kita. Itulah apa yang ditanam, apa yang Iya, iya, itu. Benar ya Pak, ya Bu ya. Ya, jadi mungkin itu udah sama Bapak tuh ya berarti ya? Sudah. Menang banyak loh Pak. Pastinya. Menang banyak loh Pak. Jadi sugesti kita tuh, jadi saya tuh kalau suami istri sekarang apa-apa tuh dikomunikasikan, bapak-bapak ibu misal nggak suka tuh, ya kan ada yang tidak suka, misalkan deket anak-anak saya lewat WA, ya kan, terus jadi apa-apa tuh disampaikan, terselesaikan hari itu juga gitu. Oh gini Bapak Ibu, jadi kadang-kala kita kan suka kalau di rumah kalau lagi kesel-keselan ya, sebel sama suami sebel sama istri gitu ya. Nah Bu Vita ini punya cara jitu. Caranya tuh apa? Biar gak ketawa sama anak-anak, dia WA-an walaupun Bu Vita di dapur, bapaknya di situ. Dia WA-an, Pak lu jangan gini dong, ini. Nah itu bisa buat kita juga nih resepnya nih, karena itu menghindari kita kesalahannya itu cepat 18-nya jadi kepancing gitu kan. 18 kepancing ya. Terus kata ayahnya ngapain sih satu rumah WA-WA, enggak ya baca dulu. Jadi kan artinya sama-sama kepancing nanti penyelesaiannya seperti apa gitu kan. Jadi ya udah tahu, udah deh. Akhirnya ini mah pinteran nanti ya udah nenen. Ya itu ini dimanapun kapanpun ya itu yang saya lakukan. Iya, tapi ini gini Bu Ibu, ya mohon maaf saya ke ibu-ibu lagi ya. Ibu-ibu memang kita tuh harus benar-benar yang namanya egois itu ditekan ya, tekan setekan-tekannya. Bu Vita mungkin kalau mau egois bisa, tapi tidak dilakukan sama Bu Vita. Biar apa? Karena Bu Vita mikirnya aku nggak mau begini terus. Aku mau baik-baik ke depan. Jadi bukan berarti kepengenan 10 miliar itu ya bukan berarti nggak kepengen ya Bu, tapi itu dijadikan bonusnya sama Bu Vita. Bahwa pasti kalau aku berbuat yang sesuatu yang lebih baik, aku berbuat sesuatu yang memang sudah disarankan dan aku berbuat aja, pasti bonusnya akan ada di belakang. Itu keyakinan Bu Vita sama Pak Didi. Betul. Betul ya Pak Didi? Betul. Begitu ya.
Jadi Bapak Ibu, benang merah yang bisa kita ambil di sini adalah apapun persoalannya, apapun anugerahnya, apapun yang dialami, kita itu menjadikan hajat yang terbesarnya itu di ujung. Kesuksesannya itu dalam prosesnya ini. Jadi kita bilang sukses itu di mana? Skala kita berproses. Prosesnya apa tadi Bu Vita satu-satu? Yang dicebokannya itulah apa, kita ikutin aja. Aku juga nanti mau ikutin di rumah. Kita ikutin aja, nggak ada salahnya, karena itu membentuk sugesti biar nanti alam bawah sadar kita masuknya yang baik-baik, bukan yang masuknya keraguan. Kita Betul. selama ini kan masih banyak keraguan-keraguan yang timbul ya. Betul. Kayak mungkin Pak Dedi segitu banyak penyakitnya, kok sekarang bisa normal, malah bisa naik motor. Siapa yang kira itu adalah Bonusnya Mbak, alhamdulillah saya itu Bapak Ibu, saya itu masih kerja aktif di kantor itu. Saya tidak melakukan tugas apa-apa, tapi masih digaji dan diberikan tunjangan. Masya Allah. Nah, Ya. Itu full Pak. Full. Nah, kan Dengan- kemarin downgrade, Iya, sekarang udah downgrade. mulai naik lagi dong. Enggak, maksudnya dengan di downgrade gitu gaji tetap gitu. Oh, downgrade itu gajinya tetap? Iya, Nggak alhamdulillah. di-downgrade gajinya? Enggak. Loh, biasanya kita kalau downgrade gajinya Betul, Pak. downgrade kok Pak. Saya tidak punya jabatan tapi gaji sama Pak. Saya di kantor itu tidak disuruh kerja, saya minta kerjaan nggak dikasih kerjaan, udah Bapak duduk manis aja. Gaji tetap, tunjangan dapat Pak. Oh. Alhamdulillah dengan segitu saya masih bisa membiayai kuliah anak dari istri saya. Iya, tepuk tangan dong Bapak Ibu semua. Ya, kita ambil semangatnya ya, Bapak Ibu. Kita ambil semangatnya ya. Cuma dengan catatan itu apa ilmu yang Pak Haji diterapkan. Menghilangkan sifat 18, kalau saya rumusnya menghilangkan sifat 18 dengan ilmu cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Jadi kalau ibu udah kesel sama suami, ya udah istri saya berusaha mendekati gitu. Atau bapak kesel sama istri, udah mulai cerewet, udah Pak, pakai ilmu cinta kasih aja, dipeluk dari belakang aja Pak kalau saya tuh. Nanti lama-lama Iya. Iya. Pak, gitu Pak. Nanti lama-lama istri yang tadinya cerewet langsung Pak diam meluluh. Oh dia. Langsung ngajak ke kamar ya, langsung ngajak ke kamar dia. Langsung aja ke kamar. Nah. Ya, emang sih Pak, perempuan tuh kan kalau lagi disentuh-sentuh kan jadi Jadi memang Mbak Nadia kebetulan tipikal istri saya itu adalah orang yang senang disentuh, bukan physical touch Physical ya, touch. physical Betul. touch ya. Nah ini penting ya, tanda cinta itu penting ya, bahasa cinta itu penting ya Pak Dedi berarti. Betul, ya? betul. Ya walaupun saya nggak jarang ngasih apa-apa gitu, ya dengan pelukan aja udah. Udah kayak Ya, dikasih 10 iya, miliar betul. ya. Dan peluk aja udah kayak dikasih 10 miliar ya. Tapi gimana nih? Kira-kira Pak Dedi ada tips nggak buat ibu-ibu? Kan Pak Dedi yang tahu nih bagaimana kalau di rumah tangga Pak Dedi sendiri. Tapi ini misalnya suamiku tuh lagi nggak bisa disenggol loh, karena aku pengen loh digituin, dia nggak peka. Nah ini gimana Pak Dedi kira-kira Pak Dedi? Ada nggak tipsnya buat Pak Dedi kepada Jadi, Pak, ibu-ibu, apa bapak-bapak? Setelah misalnya kita ML itu, ketika istri lagi tidur baru kita suukin Pak. Lagi tidur ya. Bapak yang nyuwuk? Iya, iya. Bapak yang nyuwuk Betul, sendiri? betul. Bapak sendiri Betul, nyuwukin betul. sendiri? Iya, lagi. Oh. Iya. Jadi, Ibunya tidur kecapean, emang berapa hari? ini kayaknya banyak duitnya nih. Banyak ritnya, banyak ritnya. Nah, gimana Pak Marco? Oh ya, tadi kan Pak Dedi bilang Bu Nadia kecapean, langsung tidur. Bu Vita ya. Kita kecapean. Saya minta aku Pak Dedi, emang berapa rit mainnya? Ya betul. Baik, jadi ini adalah tips dari Pak Dedi buat bapak-bapak. Kalau ibunya cerewet, pas lagi habis ML berarti itu disentuh camahan dari pasangannya bapak ya, untuk nanti bisa disentuh ke ibunya saat dia tidur, terus diucapin, gitu Pak. Betul, betul. Iya, jadi Mbak Nadia, Manut katut gitu. Mbak Nadia jadi Pak Dedi itu bikin ungkapan itu dengan istilah camahin mandiri, berarti sendiri ya. Semuanya. Oh, sumber mandiri itu beda. Oh? Ada lagi. Ada lagi ya? Sumber mandiri itu posisinya yang, aduh ini ada anak kecil nggak? Posisinya yang gini. Oh. Yang iya mana? Yang bapak ibunya di atas kan? Iya. Iya kan? 69 lah, saya nggak tahu sih Pak. 69. Jadi bapak camah mandiri bisa Pak. Oh. Kalau Pak Dedi istilahnya punya tuh camah
camahan mandiri. Suk mandiri. Suk mandiri. Ya, suk mandiri. Nah, jadi ini adalah nggak usah kita tabu berbicara ya Bapak Ibu yang sudah menikah, karena memang ini kan buat pasangan kita, Iya. buat suami istri. Karena memang dari sini Bapak Ibu jujur, saya juga akhirnya memperlakukan itu Bapak Ko, Iya. suami saya, sehingga kita guyup-guyup aja sampai sekarang. Ya istilahnya mungkin. Jadi jangan takut Pak, Nah. saya juga semenjak sakit itu burung saya nggak bisa bangun Pak. Jadi kalau kata Pak Haji Marko perjuangan hidup Pak, di ini nggak bangun-bangun. Tapi alhamdulillah dengan sabar istri saya sampai sembuh sekarang saya. Nah, Sekarang saya Golkar Pak, disenggol mekar kata Pak. Oh, Golkar. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Allah itu udah kasih sesuatu hal yang memang sudah kita bisa ikuti ya, kayak kemarin tuh mungkin perkara camah-camah ini bukan berarti sih ya Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah mensugestikan kita, sugesti supaya kita ini juga punya masuk ke dalam diri kita ini yang baik-baik ya, kayak camahan, centong dan lain-lain, itu mensugestikan kita sendiri. Jadi sebenarnya bukan berarti ini adalah ilmu-ilmu sesat. Loh, masa dari camahan itu jadi gini, masa jadi gini. Karena sebenarnya semesta itu maunya memang kita itu melakukan hal-hal yang memang mungkin yang kita kepengenin apa kayak tadi, nurut. Itu ada actionnya tuh, nurut beneran. Karena memang itu Allah kata prasangka hambanya kan, dan tetap kita mengajunya ke Allah. Jadi saya ulangi nih Bapak Ibu, Bu Vita dan Pak Dedi ada masing-masing punya hajat. Hajatnya nggak cuma satu. Bu Vita yang tadi sama suaminya, yang mantan suaminya itu pengurus perceraian, hutang piutang, dan juga Pak Dedi yang mungkin Pak Dedi juga ada di baliknya itu ada urusan perceraian juga, dan juga tentang kesehatannya yang memang kurang banyak yang kurangnya lah ya Pak ya. Ya tapi Allah sudah memberikan takjub ke Pak Dedi dan Bu Vita. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir nggak mungkin loh. Tapi Pak Dedi sudah bikin takjub juga ke Allah. Bu Vita juga sudah bikin juga takjub ke Allah. Apa yang dilakukan Bu Vita tadi sudah diceritakan, bahwa menekan egois yang Bu Vita punya. Bu Vita tekan lebih dalam lagi biar Bu Vita itu nggak ada keluar hal-hal yang lebih kalau kayak gitu Bu Vita kayak egois lah, itu istilahnya yang kayak nih gue ini lebih mampu, nggak ada kayak gitu. Pak Dedi juga sama, Pak Dedi juga ngelakuin berbuat. Yang tadi jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana cara bacanya, boleh diulang lagi Pak Dedi, gimana cara ngatur untuk melakukan ilmu kanda, boleh diulang lagi nggak Pak Dedi? Jadi dari Pak Dedi kerja tadi jam 7 Pak Dedi kerja, habis itu ngapain? Jadi aktivitas saya jam 7 pagi itu berangkat kerja Pak. Pulang jam 4 sampai rumah itu saya punya udah sebelum menikah juga punya perjanjian dengan istri. Nanti kalau suami pulang itu ada 3 password. Apa tuh? Mau makan dulu, mau tidur dulu, apa mau itu dulu Pak? Nenek dulu. Oh, Pak Dedi berlakukan itu? Iya. Jadi passwordnya dipilih apa salah satu? Iya salah satu. Oke, baik. Kalau dibilang mau ke mall dulu, Passwordnya udah diatur. Jadi tadi habis pulang, terus Pak Dedi bilang tadi ada passwordnya itu. Yang kebanyakan apa jadinya? Nenek? Iya itu dulu. Oh, yang kebanyakan nenek Pak. Oke, jadi neneknya yang diduluin nih, udah. Itu berapa lama nenek itu? 99 ya. Let's go. Dulu kan kata Pak Haji 99 kali, setelah kita privat yang ketiga itu yang penting pakai hati. Ya. Udah Yang penting kualitasnya. kualitasnya. Wah. Pokoknya pakai hati. Jadi saya tuh ibu-ibu bapak-bapak, selain saya menenekkan itu, saya setiap suami saya nenek, saya deketin tuh kan kata Pak Haji harus ubun-ubun suami itu ditiup, terus bacakan hajatnya. Saya bacakan, jadi pakai hati. Jadi mungkin
gitu ya, maksudnya saya rasakan. Jadi kita semakin dekat semakin itu, jadi ya itu kali kita pakai hati ditiupin ya hajat kita seperti yang biasanya atas juga Allah SWT ya kan, apa itu disampaikan semuanya ditiup. Terus dia kiri kanan Ganti-gantian tuh. ya Oh, gitu. berapa lamanya nggak tahu. Kan tadi selesai itu aku senang awalnya. Oh, tapi capek juga ya. Ya maksudnya tapi alhamdulillah. Kata lama-lama kata Pak Haji udah nggak usah dihitung, tapi Ininya aja. doanya tuh intinya apa yakinnya tingkat dewa aja udah. Ya, alhamdulillah. Jadi setiap pulang tuh pasti tuh apa sih ayahnya itu datang langsung peluk langsung pasti kiss dulu langsung itu ke kamar ini ada anak ya udah gitu apa yang penting. Jadi saya juga gitu bukan karena neneknya kan katanya memang kan kita juga tahu ya kata orang tua juga kalau kita rukun ya kajian pasti semua rezeki dimudahkan. Nah artinya saya juga dia berbuat ini ya saya nggak melakukan kan suami sendiri ya. Iya. Nggak tujuannya ke sana ya kalau saya tuh bagi saya tuh kesuksesan itu bukan sebenarnya tapi perjalanan itu benar kata Bandanya. Jadi artinya sukses bagi saya itu adalah suka proses. Itu singkatan sukses suka proses. Wow. Prosesnya itu yang kita lalui dengan hati. Pasti ada hadiah. Pasti. Pasti ada hadiah. Ya Mbak Nadia, mungkin saya testimoninya kemarin-kemarin aja ya. Ini mengenai tadi nenen ya. Ketika mulai tanggal 18, 19 kayak gitu, istri saya mulai itu biasa goyang. Papa, ini goyang masalah itu, bukan itu. Goyang masalahnya, Papa ini si Tete harus bayar apartemen, sewa apartemen. Terus ini udah mau tanggal 19, misalnya gitu udah lihat di situ tuh. Udah kelihatan tuh bayar listrik Pak gini-gini, wah semuanya udah terbanyak banyak di itu kan dicatat sama istri saya. Harus ada ya Pak, amin, kita pasti ada apa uangnya ada dari Allah saya bilang tuh. Jadi mah kita kan lagi punya hajat nih untuk bayar apartemen untuk ini, ayo kita gunakan ilmunya Pak Haji yaitu ilmu nenen, ilmu kasih sayang. Jadi kita siap-siap, biasanya pesan anak saya pergi sekolah, istri saya habis sholat duha, udah mandi, udah beres, udah bersih, saya biasa masih tidur, istri saya suka nawarin. Jadi mah udah nenen gitu. Jadi kita nenen seperti biasa, saya nenen, istri saya bilangnya biasa kalau udah siap gitu, bayiku waktunya nenen, wah, saya udah siap-siap aja sama bayi gitu, karena kan jadi kita kayak ibu bayi lagi. Nah, terus biasa seperti mama siap-siap ya kita nenen gitu. Jadi pas saya nenen itu istri saya ngucapin amin Allah, alhamdulillah ada rezeki hari ini. Dari manapun itu Allah terima kasih ya, terima ya Allah, terima kasih Allah, rezeki datang. Biasanya kata istri saya, Papa ini yang kiri terus, yang sebelah kanan dong, udah iri. Akhirnya ya saya diingetin gitu, ya udah nenen lagi. Itu Pak. Demi Allah, demi Rasulullah, itu hari Selasa kemarin itu 10 menit dari situ Pak. Saya kan di atas dekat tempat tidur saya itu ada jam, saya bisa lihat itu 10 menit kemudian dapat telepon kring gitu ya. Mama angkat dulu. Assalamualaikum Bu Haji, maaf ini Fauzia mau nambah-nambahin uang kontrakan ruko. Tapi 3 bulan dulu ya, berarti 3 bulan itu kan kalau sebulannya 20 juta, setahunnya 20 juta, berarti 5 juta. Ya udah nggak apa-apa, 3 bulan dulu. Kirain mau 6 bulan, berarti 10 juta. Saya bilang, Mama, amin ini alhamdulillah. Ibu, ini transfer ya Bu, gitu. Udah tahu kan nomor telepon saya, kata saya, iya. Ibu ini TF, ya langsung TF. Itu Bu, 10 menit kemudian kering, 5 juta. Demi Allah, demi Rasulullah. Jadi itu berarti tanpa diduga-duga dia nggak jadwalnya untuk bayar ya? Desember harusnya. Harusnya Desember bayar, ya. tapi tiba-tiba Ya. Bapak bernenensiasi tadi, akhirnya ada jalannya dari Allah. Betul. 10 menit kemudian Bapak ditelepon, Iya. dia yang harusnya bayar Desember, Iya. dibayarkan di sekarang. Iya, betul. Dan di 3 bulan 3 bulan sekaligus. ya. Luar Gitu. biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terus kemarin habis sholat Jumat mau ke sini, terus kata saya, Papa
biar rezeki datang. Ayo, ya udah. Saya bilang ini apa? Pegang-pegang dulu, itu mau pamit gitu. Kata saya, Pak, nenek aja Pak, tanggung gitu. Pak Haji kan, ya. Kata istri saya, Pak Haji kan kalau hari Jumat biasanya datangnya jam 1 atau jam 2-an. Ya udah, saya bilang itu ada waktu. Nenek lagi. Alhamdulillah, istri saya nggak karena istri saya kecapean ya, jadi saya naik Grab ke sini. Terus sore istri saya telepon, Papa, alhamdulillah ada yang mengontak rokok. Saya bilang, alhamdulillah Mama, itu rezeki ada aja Pak, demi Allah Rasulullah. Jadi ada lagi. Ada lagi. Di luar dari yang tadi. Ya, kemarin sore kemarin sore itu Jumat ya. Itu alhamdulillah ya Pak, ada yang mengontak rokok, alhamdulillah. Jadi saya bilang, Mama, tapi Mama harus ingat ya, jatah Papa harus Mama kasih, jatah preman. Biasanya kan sama dia semua. Kalau apalagi udah di TF ke masuk rekening dia, ya udah alamat garuk-garuk kepala. Karena uang papa uang mama juga. Jadi ya saya harus tetap berusaha juga dong, masa saya nenek juga kan lumayan kan. Kadang-kadang lagi males ya. Tapi kita yakin kita bahwa punya hajat, dan kita harus yakin. Baik kita yakin itu ketika istri saya bilang alhamdulillah rezeki datang dari manapun itu Allah pasti dari Allah datang dari berbagai arah pasti datang dari jauh dari istri saya ngomongnya nenek saya aja begitu, dari jauh dari dekat rezeki datang dari saudari teman keluarga datang yang ngontrak. Jadi kita ada suatu keyakinan yang harus kita tanemin bahwa ini bakal terkabul. Kita afirmasikan bahwa sesuatu yang baik itu kita ucapkan berulang-ulang sehingga menjadi kenyataan kayak gitu. Jadi kita afirmasikan kayak gitu supaya jadinya nilainya jadi positif atau lebih percaya diri. Sugesti ya. Ya itu. Jadi harus yakin itu penting. Yakin. Apalagi buat bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang udah bersedekah sama anak yatim, ijab kabul bersama anak yatim. Ibaratnya tiketnya kita udah beli nih, kalau kita naik kereta tinggal mau naik kereta aja. Kita mau turunnya di Bandung, di Jakarta, Yogyakarta atau di mana, kita itu udah yakin bahwa anak yatim, maaf ya, siapa aja anak yatim sama ustadznya dari jam 2 sampai sore jam 5 selalu mengucapkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bersedekah ke RDAY, baik yang datang maupun yang nggak bisa datang, semua hajat-hajatnya Allah ijabah, Allah kabulkan. Kalau anak yatim, bisa sayang, bisa, terus langsung jajak kumulakan ke surga, terus amin, bisa sayang, bisa, amin, gitu. Berarti kita kan di dalam lingkaran itu ya Pak Ibu. Jadi kita harus yakin anak yatim itu siapa hati ngedoain kita, bukan ngedoain kita ya, sama ujabnya, sama usahanya, yang ngedoain kita, dan anak yatimnya sebagai roketnya, amin kayak gitu. Kita harus yakin. Jadi ada beberapa hal. Pertama, kita ingat nikmati prosesnya, jangan protes. Protesnya kapan ya Allah, gue bisa nggak ya, gue kan sih begitu, artinya ngeblok. Udah apa-apa kita ibaratnya udah nggak bisa. Pokoknya kita harus yakin kalau kita bisa. Yang lain bisa, kenapa kita enggak? Mungkin ada proses, jangan protes. Karena kalau semakin protes itu makin jauh makin lama, dan kita capek. Kapan ya Allah, di mana ya Allah, kok sini bisa, kok gue belum, salah gue apa? Kadang-kadang kita dulu juga begitu, salah saya apa ya Allah gitu, kurang apa saya ini Allah, GR banget ya, padahal kurang saya itu tetap aja kalau gitu, salah apa saya Allah, kalau belum terkabul juga. Tapi itulah namanya proses, dan beda orang, kata Pak Haji, beda rezekinya, beda umurnya, beda namanya, beda asal-muasalnya, beda pendidikannya, juga beda terkabulnya. Jadi kalau saya mungkin dulunya ya zaman jahiliyahnya memang benar jahiliyah. Jadi pas ketika hijrah itu ke kandang. Tunggu. Zaman jahiliyah itu Bapak apa? Oh iya. Bapak di sini belum paham nih. Kalau aku kan udah paham. Ya. Zaman jahiliyah Bapak itu apa? Zaman jahiliyah saya itu karena saya bartender di Hadro Cafe Jakarta. Jadi Pak Marwo ini bartender, Bapak tahu nggak bartender? Iya. Yang bikin minuman tuh. Oplosan. Oplosan
Iya. di Hard Rock Cafe. Iya, Hard jangan. Rock Cafe itu kafe yang ternama. Iya, betul. Yang ternama di Indonesia. Dulu ada Sarina. Iya, dulu di Sarina, sekarang mungkin udah ada juga di Bali ya. Iya, di Bali. Jadi Dan itu memang terkenal, Iya. luar biasa terkenalnya. Bayangkan iya. seorang Pak Haji Marco. iya, jadi ngoplos miras. jadi dulu itu sebelum saya naik haji, kalau setelah naik haji saya berhenti karena masa Pak Haji bikin minum. Malu. Oplosan. Jadi kalau waktu saya dulu di Hard Rock, waktu jadi bartender, saya bilang Haji, bukan Pak Kamilnya, bukan Haji Marco dulu mah. Tamu-tamu itu, Marco bikin yang yang strong dong gitu. Saya bilang bisa dong bikin yang strong. Terus saya bilang diangkat sama pada minum semua. Sekarang ketika saya datang ke kandang, tamu-tamu bilang gini, Haji Marco doain saya ya biar terkabul, amin, saya bilang gitu. Terus pas di kandang saya malam-malam tuh biasanya kalau di Hard Rock jam 12 itu lagi seru-serunya musik dong. Dan orang-orang pada bahagia, happy, loncat-loncat. Ketika saya datang hijrah ke kandang, saya juga kata saya, amin, kabul, amin, berubah semuanya. Ketika terus ketika kita dulu itu sebelum hijrah itu kita lagi joget-joget, sekarang di sini lagi tahajud bersyukur. Itu alhamdulillah saya datang ke RDAY itu, maaf ya, kadang-kadang orang-orang punya masalah datangnya ke kafe-kafe atau ke karaokean kemana, tapi saya alhamdulillah masih bisa datang ke RDAY, bisa masih tahajud, bisa baca Quran, baca Al-Asmaul Husna, usap anak yatim. Dan dulu kalau saya itu ada keluhan-keluhan selalu ngeluhnya, salah apa aku ya Allah, tapi ternyata memang salah saya banyak. Jadi kalau di sini, amin ya Allah, saya masih bisa datang ke RDAY, bisa bersedekah, bisa berbagi, bisa ketemu sama bapak-bapak di sini semuanya. Dan saya sendiri ngerasa bahwa saya nggak sendiri, tapi banyak teman-teman lagi yang di sini. Pastinya yakin karena saya terkabul. Yang teman-teman saya yang dulu juga dari tahun 2014 sampai sekarang udah nggak kehitung orang yang terkabul. Dan saya yakin bapak-bapak di sini yang datang hari ini terkabul. Semangat kabul ya. Jadi Bapak Ibu, Pak Marco itu juga punya masa lalu. Saya punya, Bapak Ibu punya, Bu Vita, Pak Dedi juga punya. Nah, di sini kita ambil benang merahnya. Kita ini orang spesial bukan? Iya dong? Coba teman-temannya Pak Marco yang tadi Pak Marco cerita. Saat Pak Marco lagi jam 12, jeduk. Apa dia sholatnya sama? Nambah nggak dia sholatnya 18 rakaat? 18 tobat, 50 tobat. Apa yang dia baca Quran? Kita spesial nggak kira-kira? Spesial, sehingga kita ini jangan berpikir bahwa kita bukan orang yang istilahnya orang yang merugi. Enggak. Pak Marco tadi cerita, saya dulu bartender. Bartender ibu tahu kan? Minumannya apa? Iya kan? Cocok nih ngomong sama suami saya, karena suami saya juga orang dugeman. Cocok nih ngomong sama suami saya. Iya, dulu saya tujuannya dulu kerja di bartender itu pertama duitnya banyak, tipnya banyak. Tapi maaf ya, namanya uang itu ya maaf, kadang-kadang saya nggak tahu halal-halalnya. Tapi Bu habis gitu aja Bu. Nguap ya? Iya, nguap gitu aja. Dan yang saya rasain itu ketika saya jadi bartender itu yang jadi uang tabungan itu uang gaji saya, bukan dari uang tip. Karena uang gaji saya itu saya selalu sisihkan 2,5% untuk zakat. Nah itu yang bikin saya bisa bikin rumah, beli kebun, beli mobil, saya bisa jalan-jalan kemana-mana. Jadi tetap gajinya itu saya sedekahin 2,5% zakat ya. Dan saya juga alhamdulillah yang kata Pak Ustadz itu sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Saya walaupun di bartender saya nggak minum, saya nggak pakai obat-obatan, dan saya sholat alhamdulillah 5 waktu saya nggak tinggalin, karena saya niatnya itu kerja itu ibadah, bisa bantuin anak-anak adik-adik saya sekolah, karena adik saya semuanya 8, saya nomor 1, nomor 9 ya.
Dan dari gaji saya itu juga saya bisa itu apa ngajak mama saya pergi sama bapak saya ke haji. Oh, Ya, alhamdulillah. ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi ceritanya Allah tuh baik ya. Ya. Benar-benar skenario nya Allah tuh baik. Bapak Ibu di sini nggak usah kecil hati karena memang semua itu kita harus menganggap bahwa diri kita ini di sini spesial. Saya spesial, ibu bapak apalagi. Ya. Pak Marco yang juga di sini, Pak kameramen, Pak Lukman juga spesial. Semuanya tuh spesial. Kameramen juga sama loh, Iya. dapat jodohnya di sini. Iya, betul. Dapat Terus jodohnya di sini. ibu bapak dari bartender itu banyak agama yang lainnya, dari Hindu, Kristen maupun Buddha, dan Muslim banyak. Tapi bartender saya itu yang pertama kali naik haji di sana. Oh, Iya, Bapak iya. adalah salah satu bartender yang pertama kali naik haji. Iya, jadi Oh, saya dapat hadiah, uangnya dari mana? Dari hadiah dari The Best PR untuk kerjaan saya di Hard Rock. Jadi uangnya itu memang dari kantor, tapi bukan dari apa? Saya dapat tip-tip gitu itu gitu ya. bukan tip-tip itu, Iya. tapi memang dari komplimen atau Iya. dari hadiah dari kantor. Iya. Waduh, berarti ini nggak mungkin Bapak dapat hadiah itu nggak melakukan sesuatu. Iya. Kalau udah the best apa, Iya. berarti sudah melakukan ya Bu ya? Iya. Ya, berarti berbuat itu benar Iya. ya? Betul, betul. Hasilnya adalah bonusnya di belakang. Iya. Entah itu bonusnya bentuknya apa, Iya. ternyata Pak Haji Marco Iya. bonusnya bisa buat naik haji. Iya, betul. Ini luar biasa loh. Betul. Belum tentu orang kaya sekalipun bisa nggak naik haji sembarangan kalau nggak diundang sama Allah. Iya. Betul ya Bapak Ibu? Betul. Nah, tepuk tangan dulu dong biar kita semangat semua dari sini. Semangat, semangat, semangat. Semangat selalu Bapak Ibu. Kami di sini, saya juga Bu Vita, Pak Dedi, Pak Marco, itu mau yuk kita sama-sama. Bapak Ibu selalu kalau saya lagi tahajud pada foto-foto sama saya, mungkin Pak Haji, Pak Marco juga sama. Aku mau tertular, kita udah pasti bisa. Ya, kita harus sama-sama yuk, kita harus sama-sama kobul semua. Tapi dengan catatan yang tadi itu kita berbuat dulu, berbuat. Taruh dulu seperti tadi Bu Vita sama Pak Dedi bilang, emang ditaruh dulu itu urusannya. Sekarang kalau ibu mau ngurus, mau bapak mau ngurus, maka bisa. Banyak ya, saya juga masih banyak ya Bu. Kita sama-sama ya, kita hajat sama-sama ya. Kita masih banyak nih apa satu. Jangan berpikiran sudah mulai kita nggak boleh takut sama keadaan, karena keadaan itu yang ngatur siapa? Jadi yang harus ditakutin siapa? Yes. Itu ya sirkulasinya. Saya ulangi lagi, jangan pernah kita takut sama keadaan. Siapa yang mengatur keadaan ini? Allah yang mengatur, berarti yang harus takut, yang ditakutin siapa? Yes, begitu ya. Ada lagi nggak Pak Dedi kira-kira? Intinya Bapak Ibu sekalian paksain, kalau bagi saya sih privat. Privat itu adalah supaya kita bisa tahu Pak kekurangan kita tuh apa. Pak Haji bisa melihat, oh lu bos lu kurang karena lemot hajatnya begini begitu. Kalau kita privat tuh Pak Haji pasti kasih clue. Ya, salah satunya itu. Lu sama istri harus saling harmonis itu aja. Itu hasil dari privat. Caranya gimana? Pokoknya kita yakin saya pasti bisa privat Pak Haji itu aja. Dari mana mau pinjam kayak atau gimana? Saya juga begitu Pak. Privat yang kedua saya juga boleh pinjam. Terus privat yang ketiga juga sama boleh pinjam juga. Tapi alhamdulillah saya nggak pikirin Pak kapan bayarnya, pasti lunas itu aja. Intinya kalau dengan kita privat itu kita jadi tahu mana yang menjadi penghalang lemot hajat kita. Jadi ketahuan. Terus yang kedua Ibu sekalian, dalam hal melaksanakan ilmu Pak Haji sifat 18, kalau bisa kolaborasi Pak Ibu, saling mengingatkan, misalnya bangun jam 00. Kalau misalnya istri saya ngantuk, kita bangun aja pelan-pelan. Mau gede ngantuk apa gede hajat. Paksain ngaji, paksain sholat, itu Pak Haji. Saling mengingatkan. Karena kan kalau suami istri yang berhasil kan berdua, nggak sendiri-sendiri itu. Dan memang terkabulnya hajat itu beda sendiri dengan suami istri. Gitu. Kalau sendiri dulu saya kayaknya lama banget, setelah ada istri malah semakin cepat Pak Haji itu. Oh jadi nyari jodoh dulu ya? Iya betul. Makanya nyari jodoh. Satu itu yang kedua Bapak Ibu, terutama Ibu nih ya,
Tidak perlu biaya mahal untuk perawatan skincare ya. Betul. Kita aja. Dengan ML pun nanti itu jadi glowing sendiri itu. Iya, betul. Benar Ibu, benar. Termasuk Bapak juga utamakan membahagiakan istri dulu Pak. Jadi kalau istilahnya dari pasien RDAI PDIP Apa tuh? apa? Pemanasan dulu itu penting. Oh, ya. Maksudnya itu. Jadi jangan langsung Bapak kalau lagi ada hasrat jangan langsung tembak ke istri Pak, pemanasan dulu Pak. Biar istri sudah sampai puncak baru. Oh, itu itunya Ya, ya. itu cluenya. Cluenya ya. Puncak mana dulu? Nah, betul. Puncak asmara Pak. Asmara. Jadi dijamin nggak bakal PL tuh Pak. Kalau udah istri sudah sampai puncaknya pasti dia nggak lama pun akan orgasme. Nah, ketika istri orgasme itu maka itu akan menjadikan glowing. Saya nggak dengar jawabannya. Tuh, pel tuh apa pertanyaannya Pak? Nempel metu. Oh, nempel metu. Pel tuh itu nempel metu Bapak. Pak Dedi, kira-kira Pak Dedi, kalau yang sudah pada tua-tua nih, Pak Dedi pernah ngobrol nggak sama yang sudah umur nih ceritanya? Kan aku udah umur ya. Ya betul Pak. Nah itu gimana Pak Dedi? Yang penting Pak itu Pak pemanasan dulu lah untuk istri bagaimana caranya supaya dia sampai sudah kira-kira sudah kewalahan baru kalau istri udah kasih kode ayo Pak masukin baru gitu. Oh. Kodenya itu ya Pak? Pak Dedi, kalau itu kan katanya PL tuh, kalau saya gitu, kayak di jalannya itu, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang merapat muncrat. Ini kejadian Pak. Saya kemarin itu kan dapat dari uang dari Pak Haji 2 juta untuk makan. Oh iya. Ya, makanan itu semalamnya kita ML Bu. Oh, oke. Begitu pas mau sama-sama keluar, kobul. Alhamdulillah besok paginya diajak Makan sama Pak Haji kasih 2 juta itu. Oh, tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi Kata Pak Haji jadi bilangnya saat itu, ya senjata makan tuan. Karena kita ucapin aja, jadi sebelum privat yang kemarin kan hari Sabtu, saya tuh mau bilang kan, jadi di sini kan saya sudah boleh bikin grup nih ibu-ibu, nanti yang bagian maaf nih jadi kasih ya yang bagian mau gabung dengan saya Devita Rangers, silakan nanti saya sebagai nomor kontak saya, silakan bisa gabung di grup saya. Persyaratannya yaitu yang penting sedekah subuhnya itu nggak putus itu aja. Berapa nih sedekah subuhnya? Sebenarnya sih sebaik-baiknya sedekah kan yang besar gitu ya. Apa yang penting niatnya dan jangan bohongnya gitu aja. Itu kirimnya ke Pak Haji ya? Pak Haji, nggak ada, tetap ke Pak Haji semuanya. Oke, Nah, kirim ke oke. Pak Haji semua. Mbak Kita yang mengkompilir aja. Betul, gitu. Jadi nanti di sana pun nggak boleh. Saya tidak mau di grup saya itu komen ngeluh nggak. Jadi saya motivasi. Oke. Mbak Nadia alhamdulillah baru berangkat 3 hari ya Pak Haji ya. Di situ alhamdulillah pada konsisten dan banyak hal-hal jatuh ke saya hajatnya kabul semua. Alhamdulillah. Amin. Yang penting seperti malamnya. Nah setelah itu kan saya udah kemarin tuh kan kita setelah ini ya bisa sangat terus katanya saya nanti aja kan Pak Haji itu ya turun terus ada langsung kenal. Terus saya ngomong gini, ada nih salah satu teman saya baru kenal sini juga itu saksinya. Saya bilang gini, pasti saya dipanggil Pak Haji, pasti saya ketemu. Bener Mbak Nadia, saya kan disuruh langsung pulang kan. Iya. Iya itu betul. Iya, betul. Balik lagi tuh langsung dijapri sama Pak Haji. Posisi di mana? Pak Haji saya udah pulang, kita udah pulang. Balik. Posisi di mana Bu? Atang Sanjaya Pak. Atang Sanjaya. Parung. Oh. Sampai Parung. Iya, Udah Parung ya. Iya, jadi perjalanan dompet udah 1 jam. Pak Haji bilang balik. Ya terus kita bilang ke supir kan kita pakai Grab ya. Terus pasti lancar. Bu, ini hari Sabtu pasti enggak. Pasti lancar. Iya Mbak Nadia. Alhamdulillah kan langsung kan. Ini kan Nadia saksinya. Nah itu alhamdulillah langsung saya bilang alhamdulillah kalau terus kata Pak Haji senjata makanan. Nah itu pasti capai pada waktu itu. Ibu bapak-bapak jadi artinya sugesti kita tuh harus mainkan pasti. Tapi pastinya tuh bulat gitu. Jangan ini diam ya. Terus kata Pak Haji badannya kan ngeblok itu kan artinya saya bahasanya nolak, jangan penolakan, defend. Jadi ini enggak ya, saya enggak gitu.
langsung yakin pasti ya benar alhamdulillah dipanggil. Coba Bapak Ibu siapkan tulisannya, siapkan WA-nya, ya. Nomor kontak Disiapkan nomor kontaknya dicatat. Siapa yang mau ikut grupnya Mbak Vita Ranger, namanya Mbak Vita. kan Dedi Vita. Oh, Dedi Vita. Rangers. Devita Rangers. Yang memberi merek Pak Haji. Yang beri nama Pak Haji ya. Ya oke. Catat Mbak Vita, coba udah siap Bapak Ibu? Oke. WA-nya ini seluruh Nusantara dimanapun berada, silakan yang mau konsisten bersama saya di sini memotivasi untuk baikan, ya kan, untuk kita sama-sama hajatnya kabul, apa yang tadi sudah dipaparkan, sampaikan sama semua yang ada di sini, silakan gabung dengan saya di 081 221 991 maaf 081 221 992 116. Pelan-pelan. Oke, 081 221 992 116. Pelan-pelan. 081. Stop dulu. Dah. 221. Stop dulu. 221 Bu. Pak. Oke, 992 992 Pak, Bu. 116. Habis itu 116. Jadi kita pastinya harapan saya di sini karena saya juga sudah bisa dari Pak Haji boleh dibuka grup. Padahal saya kan udah lama ya di sini saya nggak mau, tapi sekarang persilahkan sama Pak Haji Marco juga ya di Santo karena saya niatnya bersiap untuk kebaikan. Nah itu adalah salah satu niat saya juga. Mungkin di sini jalannya saya pengen berbuat baik juga. Ibaratnya kan kita wasilahnya sama-sama ya biaya ya pasti kabul ya itu ibu sekalian. Ya, jadi nanti Mbak Vita, Bapak Ibu, sama Pak Dedi, ada pertanyaan yang mungkin belum jelas dari Pak Haji, bisa ditanyakan. Atau belum jelas waktu Pak Haji nerangin terlalu panjang atau terlalu cepat, mungkin bisa ditanyakan. Tapi itu seputarnya adalah seputar pertanyaan yang memang Pak Haji sudah sarankan. Bukan seputar Pak Dedi, kira-kira saya gimana ya kalau begini. Nah itu ranahnya Pak Haji ya, ranahnya Pak Haji. Jadi apa sih yang kata Pak Haji bilang untuk semuanya itu yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau untuknya saya mohon maaf saya bukan gurunya. Jadi saya sarankan ini saya benar-benar memberikan motivasi untuk Bapak dan Ibu. Pastikan dan niatkan untuk privat itu benar itu wasilahnya Pak Haji itu akan kita tahu bagaimana Cluenya ya. cluenya itu seperti apa karena kan kita beda tanggal beda itu kan beda-beda itu jadi apa yang disampaikan Pak Haji juga beda-beda. Jadi privat itu uangnya bukan ditilep sendiri ya, karena itu punya anak yatim ya uangnya ya. Jadi ini disclaimer dulu nih yang teman-teman di YouTube. Kalau ada yang bilang enak banget Pak Haji, privat sama Pak Haji terus duitnya ditilep lagi tuh jangan-jangan. Bukan. Jadi maksudnya itu adalah privat itu dikhususkan untuk Bapak Ibu dengan yang namanya sedekahnya tetap ke anak yatim untuk keperuntukan anak yatim 10 jutanya itu ya untuk anak yatim. Betul. Jadi maksud dari privat 10 juta itu adalah agar kita lebih TikToknya tuh lebih langsung gitu kan. Kalau gini kan 2 juta kan nggak ini ya nggak tahu, tapi kalau 10 juta itu mungkin Pak itu ya memotivasi kita untuk sedekah dan hasilnya kita bisa langsung gitu. Apa yang Bapak tanyakan hajatnya apa itu bisa langsung connect dibanding kita yang 2 juta. Nah, yang 10 juta ini itu untuk anak yatim gitu. Bapak. Tetap 2 juta juga untuk anak yatim, 10.000 juga untuk anak yatim semua ya. Jadi disclaimer dulu nih buat Bapak Ibu yang di YouTube, yang di manapun berada bahwa di sini memaksakan sedekah itu bukan buat apa-apa ya, buat anak yatim. Boleh datang ke sini untuk cari tahu bagaimana anak yatim ada di sini tuh apa yang sudah disampaikan di sini. Kira-kira kita ijabnya, kan ijabnya nggak hanya cuma satu ya. Ada yatim kurung, ada yatim apalagi tuh umroh, ada lagi yatim yang tahajud. Nah banyak sekali sehingga itu yang bisa kita manfaatkan untuk kita mengucap hajat. Betul. Begitu ya. Pak Marco ada lagi kah? Kira-kira? Oh ya buat bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin
Ini sharing aja ya. Boleh, boleh. Ada yang nanyain Pak Haji Marco itu banyak DM maupun yang nanya sendiri ke istri maupun ke yang lain tentang prosesnya pembuatan ruko. Ya Bu, jadi Termasuk saya juga. termasuk Ibu juga ya. Ya jadi ada sebagian sahabat pengen tanya kok bisa gitu tanpa berhutang, tanpa punya uang sendiri bisa membangun ruko itu 15. Jadi itu uangnya nggak sedikit loh Bu. Dan kita butuh banget material buat yang kerja juga. Jadi ketika saya sudah mensedekahkan isi material saya ke kandang ke sini untuk masjid maupun Tunggu, Pak bangunan. Marco punya toko. Ya, toko punya material. toko material. Ya. Jadi isi toko materialnya itu disedekahkan ke kandang. Ke kandang semuanya ya. Jadi pas ketika toko saya kosong, saya minta anak-anak saya kan kadang berantakan ya. Jadi tolong bantuin papa. Semuanya anak saya ada 3 dan semua alhamdulillah mereka setelah dicamahin itu dicobok-cobokin itu mereka semuanya rajin-rajin dan bisa mau bantu saya tanpa harus ada paksaan apapun dan tanpa ada istilahnya jemberut semua. Jadi mereka melakukannya dengan senang. Jadi saya hari Minggu itu, ayo anak-anak kita kerja bakti di toko material, kita bersih-bersih gitu. Jadi pas saya lagi bersih-bersih sama anak-anak semuanya mereka senang dan nggak ada istilahnya ngeluh nggak jemurut sama dimanjang ngeluh, nggak ada seperti itu. Mereka semua senang. Mungkin karena satu frekuensi di sini ya ke kandang karena mereka selalu saya ajak datang ke kandang. Jadi pas saya lagi bersih-bersih tiba-tiba ada mobil lewat. Maaf ya itu orang Chinese namanya terus terang namanya Bu Mary dan beliau bukan Muslim. Pak Haji, ini buat apa ini pada kerja bakti di sini karena kita berlima sama anak-anak semua. Dari yang pertama sampai yang musuh juga istri saya. Jadi saya bilang sepertinya nih kayak kelewat gitu aja ya. Saya bilang Bu, tadi saya nggak ada niat buat apa-apa yang penting bersih-bersih ya. Ini Bu, saya mau bikin ruko. Hah? Bikin ruko? Bener Ji? Gitu. Iya, saya bilang itu. Berapa duit per tahun? Setahunnya berapa? Saya bilang sebut aja ya. 20 juta. Ya, 10 juta. Aku mau dong 5 tahun. Dia bilang gitu. Mama, ini si ini mau sewa toko kita 5 tahun. Itu udah jadi tokonya? Belum Jadi Bapak Ibu. Wujudnya aja belum ada ya? Masih tanah, bekas pasir berapa lagi berita bersih gitu. Mau dong aku 1 unit yang 5 tahun gitu. Mama, ini 20 juta 5 tahun 1 juta. Mau nggak? Berani nggak? Ya mau gitu. Akhirnya nanti minta nomor m-bankingnya ya gitu. Nanti kirim ke saya, pasti dikirim terus sama dia. Bu udah masuk ya Bu. Alhamdulillah ya Allah itu 100 juta langsung saya terima. Udah kita langsung telepon cari tukang kerja, cari material yang bagus, kita langsung membangun. Saya langsung membangun. Saya bilang Cici nanti kalau saya udah selesai nanti saya telepon, saya kabarin. Cici mau apa? Mau bikin konter HP, bilang itu. Ya udah, saya bilang itu. Saya bikin satu. Ketika saya lagi bangun, ada juga yang lewat karena jalan raya sebelah toko saya itu Alfamart. Jadi orang-orang kadang-kadang ke ATM kemana gitu, suka pada ngeliat. Akhirnya ada yang kedua lagi, datang lagi. Itu namanya Pak Haji Udin. Pak Haji Marco ini buat apa? Toko ini mau bikin apa nih ruko gitu. Saya bilang saya mau sewain gitu. Terus saya mau dong. Wah udah ada ngisi, saya udah ada yang bayar, udah DP gitu kan. Udah saya mau 2 tahun. Berapa duit? 20 saya betul. Alhamdulillah saya dapat 40 juta. Jadi itu ngebangunnya gitu aja. Akhirnya sampai 8 unit. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya ampun. Tanpa modal, tanpa pinjam. Tanpa modal, tanpa pinjam. Ya, dan saya nggak punya uang, itu bisa ngebangun karena kata Pak Haji nanti juga ada orang linglung. Nah itu dari mana saya nggak tahu ya. Itu dia sampai mau ngontak dan percaya untuk ngontak 5 tahun. Terus ketika toko itu penuh, orang-orang bilang, "Iya Haji Marco baru ngebangun aja udah penuh." Tapi saya bilang, "Mama, toko kita penuh ya 8 unit, tapi kita nggak punya uang." Saya bilang, "Mama,
kita kan ngebangun bukan pakai uang sendiri, kita kan dari uang mereka. Oh iya juga Pak gitu. Akhirnya saya udah legowo, terima kasih ya sama Allah bahwa itu semuanya kita bisa punya 8 unit. Setelah itu saya juga mikir lagi, mah ini kita punya kontrakan depan 5 kontrakan rumah di depan rumah saya. Tapi itu Bu, maaf ya, namanya rumah kontrakan di jalan, maaf ada kadang jablay, kadang-kadang istri kedua itu pada ribut mulu. Jadi istri kedua di situ juga ya di kontrakan itu Pak. Terus sampai-sampai itu ada cewek, maaf yang namanya Dewi, samarin aja namanya Dewi itu cewek simpenan di situ aneh-aneh banyak gitu. Istri yang pertama datang itu di rumah saya tenang-tenang, jebret. Disangkanya itu rumah dia kan rumah saya jadi kepancing jengkel. Masya Allah sebegitu. Pokoknya kita berubah gitu. Terus terakhir itu saya bilang, istri saya jangan lupa kita uangnya belum ada gitu. Habis itu kenapa saya juga lagi jadi istri saya jadi pengen bikin ngebangun cepat. Jadi saya sama istri saya mah sebentar lagi nanti ada yang mengontak toko nih mah dari Surabaya. Ya nanti sore kita dapat uang. Tolong marahnya semuanya kita dinolin dulu dan jangan sampai kepancing jengkel. Jangan sampai ada yang marah gitu. Terus saya bilang siapa gitu. Tiba-tiba apa coba Bu? Tolong. Nah saya bilang tuh, nah di nomornya kenapa ya? Saya bilang tuh, wah mama itu si Titin lagi berantem sama suaminya. Suaminya orang Arab Bu, ganteng Bu. Terus saya bilang tuh, Pak Haji tolong Pak ini ya Pak, itu darah Bu. Terus saya, Pak Haji buka pintu gerbangnya. Saya bilang, nggak bisa. Saya bilang tuh, saya takut juga kan. Terus lakinya galak banget ngomong gitu. Lihat Pak Haji ini saya digebukin. Dia buka dasarnya begini. Saya bilang, saya jadi muka saya jadi deg-degan juga. Lagi degan, lihat Pak Haji dia buka dasar sini. Pak saya digebuk pakai balok. Saya bilang, ya Allah. Menang banyak dong lo Pak. Ya, terus saya, Pak Haji tolongin mau panggil Pak RT, polisi Pak Haji saya di KDRT gitu. Tapi istri saya di belakang saya itu, Papa masuk. Kan namanya butuh pertolongan, masuk nggak? Masuk nggak? Sudah jauh. Mama ini kasihnya si Titin lagi dianiaya gitu. Papanya si Titin mukanya merah gitu. Hah? Mama melihat papa muka saya merah. Papa kalau lagi nahan nafsu mukanya merah. Mama kita lagi punya hajat. Tahan Mama. Bodoh amat. Mama, nanti sore kita bakal dibayar nih sama orang Surabaya. Gak peduli. Mama istighfar. Bodoh amat. Papa sih yang ngeliatin si Titin tuh sampai melotot matanya. Mama kita punya saya supaya supaya jangan terjadi gitu ya. Mama kita mau kabul, gak peduli. Teriak dia masuk, pintu juga ditutup. Ya Allah, saya bantu. Udah Tintin sengaja jadi bikin saja ribut lagi kan. Jadi ada 2 rumah dikontrakan lagi ribut, saya lagi ribut juga jadi ya Pak. Nah itulah ketika kita mau ada hajat. Itu godaan tuh dari mana aja datang ya. Kita udah, Mama pagerin kita saya sampai ke pancing. Ada apa-apa gitu, ternyata si Titin datang. Jadi itu seperti itu ya. Jam maghrib orang Surabaya telepon. Jadi Pak Haji, maaf Bu Haji, saya mertua saya jantung meninggal, saya nggak jadi ya Pak Haji. Aduh, bener ya Allah saya itu. Mama sih bodoh amat gitu terus mau mati kamu apa? Mama orang yang kena musibah gitu. Baru setelah itu kita sadar pas habis sholat maghrib kita iya ya Pak maafin Mama ya kita ada salam-salaman sih ya Allah Mama kita harus tetap memaintain bahwa kita itu lagi punya hajat dan kita jangan sampai terpancing karena kadang-kadang kita udah pagerin di lingkaran pertama ternyata lingkaran kedua bolong. Jadi nyata ya Pak, iya, nyata ya. Ketika kita ada sesuatu hal itu nyata juga terjawab bahwa enggak terjadi. Iya. Jadi
kita perlu jaga. Iya. Jadi yang 18 ilmu kandang yang sudah dicatat tadi itu Iya. yang ada di catatan ini itu benar-benar harus dijaga. Iya. Betul-betul seperti tadi nyata langsung benar-benar ya sudah. Iya, betul ya. Terus kita lagi apa? Lagi nahan-nahan kayak itu. Akhirnya dia bilang, ya saya malam-malam itu papa ya udah yang kontrakannya 5 itu kita berubah aja jadi apa? Jadi ruko gitu. Saya bilang uangnya, saya pikir juga ya, uangnya kita pasti ada gitu. Terus kita mulai ambil tabungan dan itu bikin ruko itu nggak 100-200 habisnya ya. Sampai-sampai saya punya minus utang beberapa ke material sama yang tukang. Jadi saya bilang mama itu hari Sabtu kita harus bayar tukang gitu. Kita mau pinjam kemana-mana malu karena masa Haji Marco rumahnya segede bagong pinjam uang ke tetangga yang malu gitu. Ya udah mama mobil papa aja jual. Jadi saya mobil Innova saya jual. Saya telepon ke dealer dia tawar 170 juta, ya udah lepasin aja. Akhirnya kita bayar dan alhamdulillah selesai bisa kebayar utang dan rukonya terkontrak. Nah itu semuanya butuh proses Bu, nggak jeger kayak gitu Bu. Itu semua proses, ada waktu dan juga pemikiran kita perlu. Tapi kita harus fokus, kita lagi punya ada cita-cita. Seperti kita mau dari SD ke SMP aja kita ada tes kadang-kadang, terus ada pemilihan juga, harus ujian juga. Begitu juga dengan hajat-hajat kita itu ada beberapa yang harus kita jalanin prosesnya, jangan diprotes tapi harus dinikmatin aja dan yakin kita punya tujuan yang bagus dan minta tentunya dari ridhonya Allah dan kita apresiasikan juga bahwa hajat yang positif itu kita ucapkan berkali-kali kalau kita berdoa seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan dan menjadi suatu yang positif yang bisa bikin kita lagi percaya diri dan yakin gitu. Jadi kata Pak Haji kan Haji Marco dulu kan nggak mimpi kan punya ruko 15. Iya Pak Haji gitu. Tapi saya misalnya ada teman-teman juga bilang lo ke Haji Marco datangnya pakai Grab atau pakai ojek. Saya terus terang kalau mau sewa kredit saya banyak nawarin mobil bagus-bagus tapi saya nggak mau punya utang. Iya betul. Apalah artinya mobil bagus tapi punya utang. Terus iya, betul. Mungkin juga Pak Haji ngeliat saya nggak pakai ojek atau apa, Pak Haji juga pengen Haji saya pakai itu mobil yang yang ada di sini, ada Fortuner, ada apa. Tapi saya nggak mau, kenapa? Gimana orang yang sedekah mobil ke sini ternyata yang pakai saya nggak mau itu. Jadi saya nikmatin aja hidup, kita masih bisa bayar Grab, rekening uang ada, di dompet ada. Jadi saya nikmatin, syukurin, nikmatin, jalani itu. Jadi tetap kita lebih menjauhkan diri dari utang piutang karena utang itu kalau siang itu jadi hinaan, dihina sama orang. Saya berasa banget dulu waktu punya utang dulu sebelum terkubur ya. Itu dicaci maki, dianjing-anjingin segala macam. Ketika mobil tuh tin mas mau ke gerbang aja saya udah aduh deg-degan gitu. Terus assalamualaikum, mama aja yang buka, papa aja kayak udah takut duluan ya. Jadi kita udah udah shock duluan gitu. Itulah yang namanya utang itu. Pertama, utang itu harus dibayar karena kita tahu kan hukumnya itu utang itu di akhiratnya gimana. Jangankan yang haram yaitu diajab, yang halal aja dihisab. Jadi kita tetap tujuannya bisa bayar utang, tapi ketika kita belum punya utang, dengan adanya ilmu kearifan lokal Pak Haji seperti nama banknya atau nama tukang debt collectornya kita masukin ke dalam freezer dari bungkus jangan dalam CD. Jadi kalau ibu bapak ke rumah Bu Nadia jangan yang kaget ya kalau buka kulkas isinya itu sudah dalam CD-nya banyak. Jadi memang Pak Haji Pak Haji Marco utang itu harus dibayar tapi dengan caranya Allah ya, bukan cara kita. Kita mungkin punya cara A, B, C, D, E, F, G. Cuman rencana yang udah dirancang itu pasti ada perubahan. Itu yang bikin kita kecewa. Biasanya saya, pertama pengen ini, kedua pengen ini, ketiga pengen ini, keempat pengen ini, kelima pengen ini. Ternyata yang baru ke kabul adalah yang nomor 4. Kecewa nggak kadang-kadang? Ya. Jadi makanya gimana caranya akhirnya saya masrahin aja. Pokoknya saya mau ini di ujungnya
Terserah Allah gimana caranya. Iya. Jadi dipasrahin, bener-bener dipasrahin tuh maksudnya gitu. Ketika aku nggak usah mikir ini gimana mana duluan aku nggak tahu, ya udah. Habis itu kita jalanin sesuai dengan apa yang memang Allah udah kasih arahan dari Pak Haji. Kan Pak Haji kan sebagai perantara yang dimana kita ibadah-ibadahnya ini. Jujur Pak, Bapak Ibu, Pak Marco juga Pak Dedi dan Mbak Vita, saya itu pede banget ketika saya ibadahnya udah banyak. Aku pede ngadepin siapa aja. Walaupun mungkin sekarang misalnya saya ada urusan waktu itu sama debt collector ya. Itu aku pede banget karena saya merasa kayaknya mereka ibadahnya nggak sebanyak aku. Aku kan banyak banget ini kan, ngerjain ini, nggak belum tentu orang lain itu sama gitu loh. Makanya terus akhirnya aku pede aja. Pasti aku dilindungin karena aku lebih banyak ke Allah daripada dia. Jadi itu yang aku pakai, Pak. Saya pakai, Bu. Sugesti yang saya pakai. Jadi aku nggak pernah takut sama kamu. Nggak bakal datang. Datang juga, maaf Bu Nadia, saya kan gini Bu. Itu, Dep kok begitu. Gue sampai bingung. Mau ngomong apa Pak? Gue bilang saya nggak punya duit. Karena disamper tuh ke kantor. Ya udah Bu, maksudnya gini loh Bu, nggak bisa ngomong karena kepedean itu tadi yang saya tampilin duluan kan. Jadi kalau kadang-kadang suka ini ya, orang yang utang siapa yang mau marah siapa. Tapi aku karena pede kan, dia nggak bakal marah-marah sama aku padahal dia tuh orang Ambon, gede tinggi. Bayangin badan udah kayak gitu. Jangan lihat saya dong Bu. Oh iya. Sama ya. Gede tinggi gitu ya. Terus udah gitu dengan sikapnya gini. Jadi gini Bu, saya tuh kesini. Jadi ngomongnya gitu. Jadi makanya PD-nya saya itu timbulnya karena saya beribadahnya udah berlebih. Kayak Bapak Ibu mungkin udah dipaksa sedekah. Itu sedekah sebanyak-banyaknya kayak Pak Marco tadi dengan materialnya, Bu Vita dengan 10 juta kali sekian kalinya. Saya waktu itu semua yang saya beli dari kartu kredit apapun itu saya sedekahkan di sini Pak. Jadi pede aku. Jadi saya sampai nggak punya baju, akhirnya bajunya saya pinjem dari temen. Wow. Jadi sepatu yang saya beli waktu kartu kredit saya jujur aja saya foya-foya ya, beli sepatu 5 juta, tas 20 juta kayak gitu. Saya sedekahkan semua ke sini. Saya nggak mikir lagi itu harganya berapa, jam-jam saya itu dulu minimal 5 jutaan. Jadi saya sedekahin aja. Saya juga nggak tahu siapa yang pakai, biarin aja. Nggak tahu saya kan ibu yatim banyak ya. Waktu itu kan nggak sebanyak ini tapi Pak. Waktu itu kan masih nggak terlalu banyak lah. Jadi dikerayahin sama ibu yatim, ya udah stok aja. Tas segala macam. Semuanya aku taruh sini dengan keekstrimannya itu karena aku jujur aja nggak punya duit saat itu. Kan kita mau bayar utang ya. Jadi aku apa ya ini ya. Udah deh sampai mama tuh bingung. Itu mau kamu kasih semua? Iya. Udah jangan diprotes. Ya Ibu, mau Mbak Nadia seperti itu. Kalau saya Material. terus terang namanya ketenangan itu ketika saya dapatkan, ketika saya udah mulai sholat saat malam baca Quran itu mulai tenang, dan saya itu ada doa di dalam Quran itu banyak doa, dan saya ucapkan juga terima kasih Allah berikan saya ketenangan. Pokoknya la haula aja ya, terserah Allah, hidupku matiku terserah Allah aja. Jadi pas ketika matahari terbit itu saya udah tenang, saya udah pasrahin diri saya sama Allah, masalah rezeki Allah yang ngatur, dan pokoknya saya tenang aja, nggak biasanya kan gerusuk gitu ya, namanya punya utang. Kalau siang jadi hinaan, malam jadi kisaan. Kita kepikiran terus. Tapi ketika kita mulai ibadah itu terasa banget. Waktu dulu saya sebelum datang ke RDAY, paling-paling baca Quran itu baca tadarusan itu pas malam hari Muharram. bukan puasa. Masih mending itu. Pak, aku nggak sama sekali. Iya, tapi pas saya alhamdulillah pas datang ke Kanang ini saya bisa baca Quran, bisa salawat. Kadang-kadang keluhan-keluhan saya itu biasanya kita keluarkan tapi diubah dengan cara
Amin ya Allah, terima kasih ya Allah, sehat-sehat Allah. Amin, terima kasih rezeki datang berlimpah Allah. Amin ya Allah, anak-anak saya berprestasi dan mereka disolat tanpa disuruh. Jadi kita dipenuhi dengan syukur. Syukur aja, syukur itu artinya kita berterima kasih sama Allah atas karunia Allah yang berikan kepada kita. Dan kenapa kita bilang sehat? Karena sehat itu penting banget, penting banget. Ketika kita lagi sakit, makan enak juga nggak enak, tidur juga nggak enak, walaupun pakai AC juga tetap aja nggak enak. Jadi kesehatan itu penting banget kita, dan yang punya kesehatan dan sakit itu kan Allah. Jadi kita pasiennya ke Allah, dan kita udah berusaha sebaik mungkin, udah pasien ke Allah, melihat awal aja, pokoknya udah tenang aja, pokoknya gue nggak takut lagi. Misalnya saya nggak takut lagi dan khawatir lagi, karena semakin khawatir itu semakin tersiksa, capek. Gitu Bu. Ya, Bapak Ibu kira-kira bisa diterima? Gimana Bapak? Bapak nih kayaknya yang beban hidupnya banyak banget nih. Dari tadi aku ngeliatin pada duduk semuanya. Coba Bapak-bapak nih sekarang kira-kira bisa diterima nggak Bapak? Bisa. Ada nggak? Saya nggak ke ibu-ibu dulu ya. Bapak-bapak ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan khusus buat Pak Marco dan Pak Dedi? Ya, Atau sebentar. kemudian. Sebentar. Bentar ya, Ibu. Sesinya Bapak dulu ya. Assalamualaikum. Maaf Pak Marco, saya tanya. Tadi Pak Marco masalah nenen berapa kali tuh nenennya Pak? Waktu pertama istri saya selalu nawarin terus, ya tetap nenennya itu biasanya kalau ibu-ibu kan habis pagi-pagi bikin sarapan, cuci piring, kadang-kadang nyuci baju, jemur. Saya itu nggak pengen ke situ, tapi ketika istri saya udah mulai mandi, sholat udah bersih dong, udah mandi, berarti saya ditawarin sama nenek dan saya selalu pengen mau lah gitu. Terus kalau tidak itu saya biasakan tuh sehari itu 1 kali ya. Minimal ya 1 kali. Berapa kali Pak? Hah? Berapa kali? Sekali aja? Senyemotnya Pak. Itu ya Pak. Nyemotnya tuh. Senyamannya Bapak. Yang tadi kata Pak Dedi ya, sehatinya Bapak tuh kira-kira nikmatnya di mana? Iya. Terima kasih Pak. Sama. Iya. Ya, Ibu jangan enggak ini ya. Satu lagi belum Pak. Nih Iya, Pak iya. Dedi tanya tadi camahan itu Bapak sendiri apa ke Ibu? Camahannya Pak? Bapak pribadi apa ke Ibu? Saya pribadi juga, istri Gitu, juga Pak. Pak. Saling Pak. Ya. Saling-saling. Ya, saling. Saling silang. Oh, Saling silang. silang ya, saling silang. Oh iya, makasih Jadi banyak, Bapak Pak Dedi ke ibunya, ibunya juga ke Pak Dedi. Oh, gitu. Iya. Berapa kali tuh Pak? Saya rasa juga. Seikhlasnya juga. Terima kasih Pak. Senyamannya dan seenaknya. Kedua, Kalau maaf, Pak. Ya Kedua. boleh lagi Pak, lagi Pak. Satu lagi. Boleh. Ini tadi Bapak jam 12 jus tamat itu 12 jus tamat sampai jam 8 pagi. Sama Pak? Jam 6 pagi. Saya coba Pak jam 4 jus Pak. Gimana tuh Pak kira-kira? Pak tolong. Bapak bacanya jangan terlalu keras Pak. Bacanya pelan aja, pelan terdengar sendiri aja Pak. Tapi kan mahrotnya nanti gimana kalau kecepatan mahrot Nggak apa-apa Pak? Pak, nggak apa-apa. Awal pasti tahu Pak. Hah? Awal pasti tahu kok. Oh gitu. Kita Cepat sudah aja bisa, gitu. ya. Cepat aja. Cepat aja udah. Jadi baca Qur'annya di pakai tangan Pak, telunjuk. Ditunjuk pakai tangan Tunjuk, biar Pak. sadar Pak, jadi nggak Ada, Pak. ngantuk. Jadi nggak ngantuk Pak. Ditunjuk gitu. Jangan pakai lidi, pakainya tangan. Ditunjuk pakai Biar tangan nggak baca ngantuk, Qur'annya. sebelum ngaji Bapak kalungin CD istri Pak yang bekas pakai. Celana ya? Iya. Oke. Sebelum ngaji, Bapak kalungin dulu, ya gitu ya Pak. betul. CD-nya Ibu. CD Maksud- Pak, celana apa CD? Celana dalam Pak. Celana dalam, Nah, celana dalam Ibu kan punya celana dalam tuh Iya, Pak. tapi saya Dia ada nggak tahu pahanya sini, kanan, ada ke paha kiri. Nah, salah satu pahanya dikalungin begitu. betul. Muat Yang nggak habis tuh Pak? dipakai yang baru Pak. Yang baru dipakai. Yang baru. Setelah dipakai. Setelah dipakai, saat itu Sehari, dipakai ya. Oh 9 hari dipakai. Oh iya. Tuh besi. Bopes sih, jangan. Cuman itu nanti dibuka Pak, enggak? Enggak. Oh ditaruh aja, nggak apa-apa. Kalau sholat ya kita buka. Oh kalau sholat dibuka, kalau baca Quran itu nggak apa-apa ya, Nggak berarti ya, apa-apa. nggak masalah ya. Oh iya. Terima kasih Pak. Iya siap ya. Bacanya- Bapak Ibu dicontek ya, biar kita itu. Bacanya jangan baca Ini. alif lam, sedengar kita aja Pak, pelan-pelan aja. Pelan-pelan, cuma dibaca pakai telunjuk Pak. Kalau mau pakai lidi boleh. Tapi enakan pakai telunjuk biar sadar ya. Biar Ini sadar sebelumnya gitu. juga sebelum kita mulai tadarus, kita ajak ngobrol dulu Pak. Quran saya mau mengaji 12 juz ya, tolong bantu ya gitu.
Jadi sebelum, Ya. jadi Bapak Ibu, nih, saya ulangin lagi ya Pak. Sebelum mulai, kalau berarti kalau istrinya ngalungin CD suami. Kalau dia single, berarti ngalungin CD sendiri. Betul. Ya, ngalungin CD sendiri ya. Habis itu nanti Bapak dan Ibu doa ngomong pertama berdoa dulu untuk para leluhur, para orang tua nih, kita kirimin doa dulu buat mereka. Yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu ngajak ngomong dulu nih si Qur'annya. Al-Qur'an, aku mau ngaji 12 juz sampai dengan jam sekian gitu ya. Ya, betul. Sampai dengan jam 6. Tolong bantu. Ngaji saya goal sampai 12 juz di jam 6 pagi. Gitu ya. Habis dari situ mulai untuk ngaji tanpa suara yang keras. Betul. Jadi suaranya sayup-sayup aja biar energinya nggak kebuang banyak. Nah, habis itu telunjuknya dipakai biar sadar selama kita ngaji. Kalau misalnya nggak pakai telunjuk nanti nggak sadar kan jadi ngantuk. Jadi pakainya telunjuk. Begitu Pak Dedi? Betul. Nah, paham? Minum kopi boleh. Boleh kan Pak? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Tapi lebih manjur pakai CD ketimbang kopi. Oh, lebih manjur pakai CD timbang kopi ya. Oh gitu. Itu pengalamannya Pak Dedi. Siapa tahu kita coba nih Bu. Ya enggak? Kan kita juga penasaran ya. Ini 12 nggak nyampe nih. Ya saya juga on off dari kemarin juga Pak. Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Itu hilang ya asli. Bapak jangan ngeblok dulu. Waduh, 6 hari nih Terus bau. trik berikutnya untuk sholat yang 50 rakaat full itu boleh duduk Pak. Kita boleh duduk aja kita duduk begini 50. Dan saya biasakan baca Fatihah sama kulhu aja udah. Rakaat satu, rakaat kedua kulhu. Selama 50 rakaat itu Pak. Bukan, Sholat tobat. Sholat tobat itu Pak. Karena kan kalau mungkin udah usia ya kayak saya kan kakinya lagi sakit Cuma nih. Pak satu lagi biar cepat kabul. Setiap kita habis sholat taubat baca doa Sayyidul Istighfar. Bapak cari aja di Google doa Sayyidul Istighfar yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzubika min syarri ma syara'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Itu setiap salam. Setiap salat. Setiap 10. Oh, setiap 10 baca, ulang lagi Pak bacanya apa tadi judulnya? Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Terakhir kan la ilaha illa anta, kita tambah lagi doa Nabi Adam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah lagi baca doa lagi. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu setiap 10 ya? Ya setiap 10. Catat Pak. Bu, udah catat belum? Udah ya? Oke. Nah, kalau bisa wajib yang 18 Pak jamaah dengan istri Pak. Ya. Yang 18 jamaah dengan istri. Kalau Kalau yang nggak punya 50 suami, masih ya. kalau nggak punya suami nggak usah sama papa ya. Kasihan nih, makanya cari jodoh. Kayak saya kemarin. Nanti dijawabin ya. Gitu ya. Baik. Jadi Terus baca surat kulhu aja, Al-Fatihah dan kulhu udah itu aja. Al-Fatihah sama kulhu ya. Jangan Al-Baqarah ya. Kepanjangan. Capek nanti. Kalau istri nggak mampu Pak, disup Pak, kalau lagi tidur Pak. Ini nggak mampu apa nggak mau? Oh nggak mampu. Jatuhnya kalau istri nggak mampu. Oh duduk nggak apa-apa ya Pak ya? Duduk nggak apa-apa. Duduk yang nyaman aja ya berarti ya. Kalau nggak bisa duduk tiduran nggak apa-apa Pak. Duduk yang nyaman, terus Bapak suwukin deh tuh. Gitu ya Pak. Mampu. Gitu. Nah gitu ya. Oke. Sudah yang tadi oke. Aman, ntar dulu, ibu ntar dulu. Saya mau ke bapak-bapaknya dulu nih, dari tadi bapaknya ketuk aja. Semangat, ayo. Mana tuh itunya? Ayo Pak Nur.
Yang mana nanya lagi, bapak-bapaknya dulu, bapak-bapaknya Cek. dulu. Tar ibunya ntar. Cek. Ibunya udah banyak. Ya, assalamualaikum Pak Haji Marco. Pak Edi. Saya bertanya, kan belum semuanya orang bisa baca Al-Quran, termasuk saya sendiri. Belum bisa baca Al-Qurannya, belum sampai lancar. Bagaimana untuk 12 juz itu mungkin saya tidak mampu. Apa yang harus digantikan dengan bacaan itu? Bapak, maaf ya Pak, saya salah dulu ya. Pak, nggak boleh bilang gitu. Nggak boleh, itu namanya ngeblok. Iya, memang benar Bu, tapi memang Enggak. Saya juga nggak bisa bahasa Arab, jujur aja. iya. Kita punya akal pikiran banyak Pak. Jadi kita belajar terus ada pakai Latinnya. Itu kan dilatih ya? Iya, dilatih, ya. Pakai Latinnya. Kalau saya, maaf ya Pak, saya ini dulu ya. Saya pakai Latinnya. Latin nanti dicocokin sama yang atas. Ini Latin dia cocokin. Saya punya juga yang bisa didengerin, ada aplikasinya. Kita banyak pikiran kita Pak. Kita pakai yuk. Jadi alternatif itu banyak. Jangan diblok dulu. Jangan diblok dulu urusan nggak bisa nih. Karena aku nggak bisa. Karena aku nggak mampu. Karena nggak mungkin. Jangan. Yes, pasti. Kalau memang kita ada keterbatasan, pasti ada hal yang bisa membantu keterbatasan kita. Saya jujur, saya di Mekah, di depan Ka'bah, saya ngajinya pakai bahasa Latinnya yang saya baca. Ya Pak, Allah Maha tahu seperti tadi Pak Dedi bilang ya. Allah Maha tahu. Jadi yang penting kita berbuat dulu, berbuat niatnya dulu. Maaf ya Pak, Bapak nanyanya ke Pak Marco nih sama Pak Dedi, karena saya juga sama Bapak, jadi saya ngomong langsung sama Bapak. Tepuk tangan dulu dong. Jangan ada yang dipersulit karena Allah tidak mempersulit, bukan? Ya, tidak ada yang dipersulit sama urusan agama kita. Kita sholat bisa duduk kalau nggak bisa berdiri. Kita duduk kalau nggak bisa duduk, kita bisa tiduran. Kita tiduran kalau nggak bisa pakai mata. Apalagi kalau nggak bisa sama sekali semua, kita juga disolatin juga bisa. Mau? Ya Pak, maaf saya jawab nih karena kita samaan. Ya, iya sama. Saya sampai akhirnya punya rezeki kemarin beli buku Quran yang di atasnya itu ada Latinnya, ada ininya, jadi perpenggal-penggal. Jadi saya cocokin. Oh ini warnanya ada merah, ada hijau kan gitu ya Bu ya. Terus ada gitunya ya. Belajar tajwid kan. Iya itu. ada gitu ya. Oh dibaca dibacanya ini. Ya, kita sambil belajar Pak. Ya, jangan bilang nggak bisa dulu. Pokoknya kita usaha. Allah tahu usaha kita. Ketika kita usahanya banyak, walaupun kita punya keterbatasan, nih buktinya tiba-tiba sembuh semua. Usahanya udah banyak. Ya kan? Gitu ya Pak. Setuju ya? Pak, maaf ya Pak, aku yang jawab. Ya udah, lanjut. Jadi saking yakinnya istri saya seharusnya dirujuk ke Cipto Pak. Kata saya nggak perlu, udah ada ilmu RDAI nggak perlu ke Cipto. Padahal saya udah daftar Pak, udah lewat. Sembuh ya Pak? Sama sekali nggak ada lagi minum obat sama sekali. Nggak ada sama sekali, alhamdulillah. Tuh. Jadi obatnya itu air cebokan istri. Iya Ya. benar. Air cebokan istri diminum ya. Saya kemarin minum air kopiokan suami. Habis kalau cewek kan dicebok, kalau laki diapain kalau nggak dikopiok? Saya kopiok ambil suami saya. Lu mau ngapain sih? Begitu. Udah ikutin aja. Gitu. Oke, lanjut kita. Oke, saya mau nanya. Bapak mau nanya. Assalamualaikum. Saya mau tanya ke Pak Dedi, tadi udah diterangkan mengenai sholat tobat atau sujud tobat yang telanjang bulat itu. Gitu, Pak. Tobat telanjang Pak itu. Iya, tobat telanjang. Iya, makanya saya minta penjelasan kapan waktunya gitu dan berapa kali, termasuk ijabnya gimana gitu Pak. Saya tobat telanjang itu cukup sekali Pak. Begitu mengenai RDAI itu juga dapat arahan dari Pak Regi. Jadi setelah mandi jam 12 malam, sebelum kita mulai sholat tahajud, kita buka dulu baju semua bugil, telanjang, kita mengaku dosa. Sambil sujud Pak, bukan sholat sambil telanjang ya Pak. Kita sujud ya, mau di atas kasur boleh, di atas sajadah boleh Pak. Kita ngakuin dosa kita dari mulai akhir balik gitu Pak. Kita bersandar kepada Allah. Apa doanya tadi Pak? Baca doa Sayyidul Istighfar. Bapak kalau nggak bisa tinggal cari aja di
Google. Di Google ada. Di Google ada ya Pak. Walaupun tidak begitu nggak apa-apa Pak, tidak perlu pakai doa Sayyidul Istighfar, nggak apa-apa, Allah Maha tahu kok. Ya Allah, saya mohon ampun dari mulai saya akhir balik sampai saat sekarang ini saya banyak dosa, ampunilah dosa saya, itu aja Pak. Terus baru setelah itu melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, dan terus ngaji sampai subuh Pak. Pakai baju. Iya. Kalau sholat pakai baju Pak, kalau sholat pakai baju, kalau tobat telanjangnya tanpa apapun, tanpa aksesoris, nggak boleh pakai cincin, pakai jam gitu. Apapun nggak boleh di situ ya. Ya, Kayak bayi lahir. Jadi benar-benar telanjang benar-benar ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, jadi terbuka nih. Di Kayak- rumah langsung praktek ya. Kayak ketika Nabi Adam diturunkan ke Betul, dunia betul. kan, ya betul nggak? Betul Pak. Beliau kan tobat kan. Nah, oke, Bapak ada yang mau nanya lagi? Masih bapak-bapak? Bu Nadia? Masih bapak-bapak dulu, bapak-bapak dulu biar bapaknya pada melek Nanti nih. ibu-ibu nanti. Nanti dulu ibu-ibu, bentar. Bapak dulu habisin. Kalau ibu mau udah pasti, udah tunjuk semua. Terima kasih Pak yang waktu telah diberikan pada saya ingin bertanya tadi mengenai baca Al-Quran yang pakai jimat itu ya. Oh, jimat apa? Ya, Sidi. pakai kalung itu. Kalung Oh, ya, bukan ya. jimat Pak bilang. Pakai kalung yang punya ibu yang sudah dipakai Pak ya. Iya betul. Tuh, itu pakai sempak ya atau celana dalam yang sudah men atau masih ini Pak, masih apa bagus, masih suci gitu kan. Karena kita membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci gitu Pak. Makanya saya pertanyakan itu celana dalam atau sempak itu yang sudah kena men atau masih suci gitu. Itu yang saya tanyakan. Karena kalau dipakainya yang sudah habis atau men itu kan itu kita berdosa karena kita dengan membaca Al-Quran Yang harus habis keadaan. pakai Pak, habis pakai dia tadi pagi. Iya, iya harus pakai tapi suci Pak ya. Iya, betul. jangan yang ada mensnya Pak ya. Iya ya, soalnya mungkin bapak sendiri saya mewakili mungkin nggak paham ya. Iya, Nanti nggak yang apa-apa. sudah men dipakai kita dengan keadaan ibadah baca Al-Quran kan tambah dosa Nggak boleh, dengan Al-Quran iya. itu. Hanya itu yang kami Iya. tanyakan. Terima kasih atas jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaannya. Jadi yang testi-testian nggak dulu, nanti aja sama Pak Haji yang untuk testimoni ya. Ini pokoknya sesi pertanyaan. Ada lagi yang laki-laki? Mbak Nadia mungkin tambahin aja. Ya, gimana Pak? Ya untuk Bapak untuk baca Quran itu bukan baca handphone ya, tapi Quran yang kita baca. Dan untuk adabnya baca Quran itu pertama kita harus punya wudhu, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Tentunya juga bacaan Hifaiz Jumi jangan lupa diikutin gitu Pak. Karena dalam satu huruf yang kita baca itu kata Pak Ustadz ada 10 kebaikan. Dan ketika kita baca sampai 12 juz atau maaf ya untuk 12 juz atau 2 juz aja itu 10 kali berapa ribu atau ratus huruf yang kita baca itu berarti di situ banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita hingga cepat terkabulnya hajat kita. Adabnya tetap kita pakai ya. Terima kasih. Oke. Baik. Masih ada Bapak Masih yang ada mau nanya? lagi yang bapak-bapak? Ayo Kalau nggak ada, bapak-bapak nanti saya pindah dulu. ke ibu-ibu nih. Oke. Sudah? Satu lagi nih di belakang Mbak Nadia. Oke. Pokoknya ibu-ibu nanti kalau udah saatnya nggak ada testi ya. Testimoni-testimoni Iya, yang nggak terima ada, kasih. nanya adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami nama Agus dari Solo ini Pak. Yang perlu kami tanyakan, saya sering mengikuti YouTube dari Pak Haji bahwa khusus untuk ML Pak, untuk ML itu memang diharuskan sehari 3 kali. Tapi karena saya faktor usia Pak, 3 kali. Jadi sehari dilakukan ML 3 kali. Saya keinginannya seperti itu Pak. Tapi berhubung faktor umur, itu sekali saja sudah tele-tele. Lah, pada saat itu kami juga keinginannya juga mau 3 kali. Nah, kemarin memang anjuran daripada Pak Haji, sewaktu kita itu klimak untuk menyampaikan hajatnya.
gitu Pak ya. Hutang saya lunas, gitu Pak ya. Nah tapi yang kedua, ketiga itu untuk mengeluarkan sesuatu itu nggak bisa keluar Pak. Nah itu saya apa cuma ya bengok saja Pak. Yang dikeluarkan karena nggak ada. Karena sari-sarinya sudah habis. Nah itu nanti mohon petunjuknya, apa cuma sekali saja, memang keinginan saya sehari 3 kali. Agar supaya hajat saya bisa segera tercapai. Demikian Pak. Ya makasih. Maaf mungkin saya yang jawab ya. Kata Pak Haji kan istri wajib nawarin sehari 3 kali. Itu artinya nawarin ya. Nawarin. Misalnya pagi-pagi nawarin, siang nawarin, malam nawarin. Itu kalau nawarin itu bisa ada kacang gitu ya. Masa kita ambil kacang kita ambil lagi sehari 3 kali. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kita ya bapak-bapak ya. Jadi kalau udah nawarin itu ya paling nggak 1 kali lah. Alhamdulillah ada yang nawarin untuk kesenangan yang kita inginkan. Jadi kalau saya itu pertama saya juga begitu Pak. Sehari 3 kali. Wah saya asik dong sekali kali ini. Saya pertama istri saya Pak bikin telur bebek tuh pakai madu segala macam. Terus ketika anak-anak saya sekolah itu Pak film TV saya segede gini Pak. Itu nonton film dulu wah tambah itu. Sampai kita selesai. Belajar tadi film itu ya? Ya. Terus itu istri saya tiduran, istri saya bikin Indomie, pakai telur lagi segala macam lagi. Pak, ayo Mbak yang kedua Pak gitu. Udah kita pesan lagi. Lumayan cukup lama sampai alhamdulillah kita tetap hajatnya tetap pengen terkabul ya. Amin biasanya kan istri saya gitu. Sekarang itu istri saya amin alhamdulillah Allah kabul gitu. Terus pas mau keluar saya bilang kabul Allah, istri saya amin. Yang ketiga itu mulai agak siangan, udah mulai jam 2-an, istri saya nawarin lagi. Kata Pak Haji, Pak harus 3 kali. Si mamanya enak banget gitu 3 kali ya. Nah kita tenaga gitu kan. Udah dipompa ya, udah dipompa. Karena lagi gitu kan harus keras, harus bangun gitu. Terus akhirnya istri saya nawarin, bisa udah pasang film segala macam, kok ini nggak keluar ya saya bilang gitu. Saya bilang, gimana caranya bisa istri saya udah itu kan macam-macam gaya sampai istri saya begini, aduh pegel pak, keluarin pak. Saya bilang, aduh saya gimana cara ngeluarin itu. Akhirnya saya mulai bayangin mantan. Kesebut itu ya, tepuk tangan ibu-ibu. Terus saya bayangin mantan, terus akhirnya coba klimaks keluarlah, saya teriak kencang-kencangnya. Terus yang alhamdulillah saya tuh kok istri saya diam-diam aja, langsung dia badan saya dia dorong langsung dia keberigi ke kamar mandi, pintu jebret. Saya bilang kenapa sih? Kok mama kok gitu? Harusnya kan ngomong amin alhamdulillah gitu, ini nggak diam aja. Terus ya, mama ada apa sih? Langsung dia keluar dari kamar mandi. Tahu nggak? Dosa hukumnya kalau lagi mas sama istri ngebangin orang lain. Kamu orang lain kok mama tahu gitu? Enggak mah papa enggak gitu. Pan tadi pas mau keluar bilang Tanti. nama istri. Karena istri saya namanya Mariam. Jadi atau kan nyebutnya kan Mariam. Itu pas saya kebayang lagi Tanti, mantan saya dulu. Pas keluar dia nggak berasa Tanti. Dosa enggak gitu. Istri saya keluar, saya mau mengejar dia, maksudnya tuh bagian klarifikasi gitu. Ternyata kaki saya begitu. Ini apa? Nggak ada tenaga. Saya udah nggak ada tenaga lagi. Ya Allah tuh saya maaf. Akhirnya cari itu ini apa sih sebetulnya Pak Haji nawar itu sehari 3 kali. Gue nggak mungkin gini caranya setiap hari ya. Aduh. Ini pertama usia juga, terus ini kan laki-laki terus keras. Kalau lembek mana mau ini gitu kan. Akhirnya saya bilang, ya ternyata Haji bilang, istri wajib nawarin 3 kali sehari. Berarti bukan harus kita ditawarin 3 kali sehari, terus mau harus lakukan gitu. Ternyata
ketika istri nawarin, alhamdulillah makasih udah ditawarin. Maksudnya kita tawarin sama istri untuk bersenang-senang dan melakukan ibadah sama istri. Istri kan suami itu ibadah dan halal, berpahala artinya. Jadi ketika saya hari kedua, ketiga, istri saya mulai nawarin lagi, itu baru mulai lagi, tapi saya ambil 1 kali aja sehari. Jadi nggak usah 3 kali sehari, ya Allah, gempol. Jadi nggak baku, yang penting kualitas ya, seperti Pak Dedi tadi iya. bilang. Nggak baku maksudnya, oh sekian kali. Kadang kan kita sudah jarang ya Pak Bu. Kalau sudah umur 50 ke atas tuh udahlah ya gitu ya. Nah sekarang dibangkitkan lagi, dibangkitkan seperti yang kala dulu kita pertama kali pacaran. Bapak Ibu bukan berarti tua tapi udah nggak harmonis, nggak romantis. Nah ini di sini ini dibangkitkan kembali. Gimana caranya Bapak itu ke ibunya masih kayak dulu, ibunya juga sama, nggak yang tabu-tabu untuk nawarin. Makanya kan diawali dengan kita ya, dari perempuannya. Perempuannya itu harus mau nawarin duluan karena biasanya kita itu tabu. Enakan di dia, lu dong yang ini sama gue. Kan biasanya gitu ya. Kitanya sekarang yang mulai untuk meredam kita punya egois. Saya menghimbau lagi kepada ibu-ibu semua, tawarin suaminya, jangan nunggu. Pokoknya kalau kita nawarin, kita nggak nolak, itu alhamdulillah nanti rezeki dan apapun datang bergantian. Bukan hanya anugerah yang datang bergantian, tapi mungkin ini, bukan mungkin ya, pasti akan jadi kebalikannya. Kayak gitu ya ibu-ibu ya. Jadi bapak yang di sana nggak apa-apa Pak, yang penting kualitasnya. Sarinya udah keluar nggak apa-apa Pak. Tambahan Mbak Nadia. Boleh Pak. Yang penting pemanasan wajib. Wajib pemanasan. Jadi nggak egois juga dulu ya. Itu penting. Nggak egois, bapaknya mau duluan ya. Bapaknya udah selesai, ibunya masih gantung. Aku pikir tadi itu bisa jadi ini loh, bisa jadi alternatif. Oh, berarti harus bayangin mantan nih. Ternyata kegaduhan di dalamnya. Ternyata ada konflik lagi di dalamnya. Begitu Bapak, kira-kira sudah bisa diterima? Oke, Bapak-bapak yang lain juga ya. Ada lagi Bapak-bapak yang lain? Oh nih, depan. Masih ada? Depan nih, depan. Oh, yang di depan. Mau tanya masalah sholat tobat yang 18. Nah, sholat tobat yang 18 ini waktunya kan ba'da maghrib. Nah, ini misalnya terbenturan waktu, mungkin ada rutinan atau mungkin ada kondangan, itu waktunya gimana? Mungkin bisa dijelaskan Pak Haji Marco atau Pak Deni atau Bu Wita itu. Dan lagi untuk kalimat gelisah itu harus diucapkan bebarengan niat atau gimana? Oh iya Pak, Ya. saya kalau misalnya ada aturan kita kan sholat tobat kan yang 18. Kalau ada undangan Pak Haji Marco datang ya, karena anak saya mendikitanan gitu mau selamatan. Saya tetap datang dulu ke sana. Dan untuk itu karena nggak enak juga mentang-mentang kita udah ke raya kita bermasyarakat, jadi nggak ikutan kayak gitu. Jadi tetap kita datangin mereka dulu, karena kan kita ada hubungan keluarga dan juga sama tetangga. Dan untuk saat tobat itu biasanya saya bacanya doanya seperti, saya kan orang Sunda misalnya, Bismillahirrahmanirrahim dengan mengharapi daulah. Maaf ya. Jadi sunatan sholat taubat untuk menghilangkan gundah atau kebanyakan jengkel 2 rakaat sunatan lillahi ta'ala. Jadi itu yang saya ucapin dalam bahasa Sunda. Jadi dibacakan itu ada nomor itu 1, 2 sampai 18. Kita ucapin niatnya saya berniat sholat taubat untuk menghilangkan suka komen gitu. Baru sunatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat baru salam. Dan saya bacanya untuk kan banyak. Saya biasanya Fatihah sama Qul dan surat-surat yang pendek-pendek aja gitu. Karena kan kita dikejar sama yang Isa, sebelum Isa itu udah selesai gitu.
Jadi nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Bapak bersosialisasi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetap bersosialisasi. Terus melaksanakan ini yang 18 ini setelah itu Iya. maksudnya nggak boleh. Jadi sebenarnya gini, tidak diperbolehkan. Maksudnya gini, bukan tidak diperbolehkan. Ini dibolehin di kapan waktu semuanya, cuman dirumuskan sama RDAY untuk yang 18 ini ada di sela-sela antara maghrib dan isya. Ketika Bapak mengerjakannya itu lillahi ta'ala nih Pak, Bapak tetap bermasyarakat sama di luar sana, itu enggak apa-apa. Jadi Bapak janganlah itu yang tadi dibilang sama Bapak-bapak di depan sini sama Mbak Vita juga dengan saya juga, kita melakukan ibadahnya itu betul-betul ibadah ke Allah. Jadi bukan karena mau nyelesain masalah. Jadi kan ini kan orientasinya jadi gini, kalau aku gagal nanti jadi 0 lagi. Ulang lagi deh gitu kan. Jadi sekarang coba kita taruh dulu bareng-bareng. Kita taruh dulu kayak tadi. Jadi tidak ada hambatan kalau memang aku gak bisa bahasa Arab gimana. Ya kita sambil belajar. Jadi semua itu gak ada yang dipersulit. Coba kita sekarang mindsetnya, kita yang penting melakukannya itu, berbuatnya itu semaksimal. Ketika memang harus ada sosialisasi di luar sana, ya